Desa Karangjati adalah desa yang tampak biasa di mata orang luar, sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota dengan pepohonan rindang yang mengelilinginya. Namun, di balik ketenangan itu, tersembunyi kisah yang berlapis-lapis misteri. Orang-orang yang pernah tinggal di sana tahu, ada satu nama yang menjadi perbincangan hampir di setiap rumah, baik secara terang-terangan maupun dengan suara berbisik. Ki Joko. Ki Joko bukan orang biasa. Lelaki itu dikenal hampir di seluruh penjuru desa, bahkan sampai keluar pulau. Dia adalah sosok tua dengan tatapan mata tajam. Sorot matanya seolah bisa menembus isi hati orang lain. Rambutnya panjang hingga sebahu, selalu tergerai namun tak pernah tampak kusut. Kulitnya legam terbakar matahari, tapi terlihat awet muda untuk orang seusianya. Konon, Ki Joko mulai dikenal setelah menyembuhkan seorang anak kepala desa yang lumpuh sejak lahir. Waktu itu, sang anak sudah dibawa ke berbagai rumah sakit, bahkan sempat dirawat di kota, namun hasilnya nihil. Dalam keputusasaan, keluarga itu datang ke Ki Joko. Tak ada yang tahu ritual apa yang dilakukan, karena saat prosesi berlangsung, seluruh ruangan tertutup rapat, dan suara nyanyian kuno bercampur aroma kemenyan menyelimuti udara malam. Namun, yang jelas keesokan harinya, anak itu bisa berjalan, bahkan berlari-lari kecil di halaman rumah. Berita itu menyebar secepat angin. Warga mulai berdatangan. Ada yang meminta tolong karena keluarganya kerasukan. Ada pula yang merasa diganggu makhluk halus. Bahkan banyak juga yang datang hanya untuk meminta keberuntungan hidup. Tak peduli dari desa manapun mereka berasal, sepanjang jalan menuju rumah Ki Joko tak pernah sepi. Orang-orang datang membawa sesajen, ayam hitam, kembang 7 rupa, atau sekadar amplop berisi uang. Rumah Ki Joko berdiri di ujung desa, di atas sebidang tanah yang agak tinggi. Rumah itu besar, bergaya tradisional Jawa, dengan pendopo luas di bagian depan. Tapi aura rumah itu selalu berbeda, terasa dingin bahkan saat matahari terik. Udara di sekitar rumahnya selalu lembab dan seperti menyimpan kabut tak kasat mata. Banyak warga percaya bahwa rumah itu dijaga oleh makhluk-makhluk halus yang menjadi perewangan Ki Joko. Tidak sembarang orang bisa melintasi gerbang rumahnya tanpa merasa mual atau pusing, apalagi jika datang tanpa niat yang tulus. Ki Joko sendiri tidak pernah mematok bayaran. Tapi entah bagaimana kekayaannya terus bertambah, hasil dari orang-orang yang merasa berhutang budi. Ia tidak hanya dihormati, tapi juga ditakuti. Tidak ada yang berani menyinggung atau membicarakannya sembarangan. Bahkan anak-anak kecil pun tahu, jangan bermain di dekat rumah Ki Joko jika tidak ingin dijemput oleh bayangan hitam di malam hari. Salah satu warga, Pak Tarmo, pernah bercerita bahwa ia mendengar suara gamelan dari arah rumah Ki Joko sekitar pukul 2 dini hari. Padahal tidak ada acara apapun. Ketika ia mencoba mengintip dari balik pohon, yang dilihatnya bukan manusia, tapi bayangan besar yang menari mengikuti alunan gamelan dengan wajah tanpa mata. Keesokan paginya, Pak Tarmo demam tinggi dan baru sembuh setelah meminta maaf langsung kepada Ki Joko sambil membawa ayam cemani dan bunga kantil. Meski begitu, tak sedikit pula yang dengan rela datang dan memuja Ki Joko layaknya guru spiritual. Ia sering menerima tamu dari luar desa. Beberapa bahkan datang dengan mobil mewah, pakaian mahal, dan cara bicara khas kota. Mereka datang dengan niat mencari kekuatan, kekebalan, dan keberuntungan hidup. Ki Joko, tanpa banyak bicara, akan mengangguk dan menyuruh mereka mandi di senang belakang rumahnya. Lalu duduk diam di tengah ruangan dupa selama 1 jam tanpa bergerak. Tak semua sanggup, dan yang tak kuat biasanya pulang dengan wajah pucat atau pingsan di tempat. Dalam kesehariannya, Ki Joko lebih banyak menyendiri. Ia jarang berbicara kecuali saat dibutuhkan. Tapi tatapannya selalu menyimpan makna yang dalam. Suaranya berat dan lambat, namun penuh tekanan, seperti mantra yang menyusup langsung ke dalam kepala. Saat berbicara, ia sering mengucap nama-nama kuno yang terdengar asing, entah itu nama makhluk atau bahasa ritual.
Masyarakat mulai percaya bahwa Ki Joko bukan sekadar dukun biasa. Ia disebut sebagai orang pilihan, pewaris ilmu hitam dari leluhur Jawa kuno. Bahkan ada yang meyakini bahwa Ki Joko telah menjalin perjanjian dengan makhluk halus tingkat tinggi. Entah itu jin ifrit, wewe gombel, atau bahkan sosok penunggu gunung. Namun anehnya, tak pernah terdengar kabar buruk dari orang yang pernah ditolongnya secara langsung. Justru mereka sering kembali membawa oleh-oleh atau mengabarkan keberhasilan mereka naik pangkat, sembuh dari penyakit, terbebas dari gangguan gaib, atau bahkan menjadi kaya mendadak. Tak heran, rumah Ki Joko seperti tidak pernah tidur. Selalu saja ada orang yang datang, baik siang maupun malam. Namun di balik ketenaran itu tersimpan kegelisahan tak kasat mata. Beberapa orang tua yang paham ilmu kebatinan merasa bahwa kekuatan Ki Joko bukan dari jalur yang lurus. Aura di sekitarnya terlalu pekat. Mereka bilang, ketika seseorang memiliki terlalu banyak perewangan, maka bayaran spiritualnya akan sangat mahal. Dan jika suatu hari Ki Joko lengah atau melakukan kesalahan, para perewangan itu bisa berbalik arah, menagih janji yang belum dibayar. Namun suara-suara itu hanya menjadi bisikan kecil di antara orang-orang berilmu. Kebanyakan warga tetap percaya dan bersandar pada Ki Joko. Bagi mereka, Ki Joko adalah pelindung, pemimpin spiritual, dan harapan terakhir di saat dunia nyata tak memberi solusi. Saat senja datang dan kabut mulai turun di perbukitan Karangjati, dari kejauhan akan terdengar suara lonceng kecil yang bergemerincing, disusul oleh aroma kemenyan yang menyusup dari sela-sela pohon. Itu tanda bahwa Ki Joko sedang melakukan ritual. Tak ada yang berani mengganggu. Bahkan anjing-anjing desa pun akan diam saat malam ritual dimulai. Dan sejak saat itu, tidak ada satu pun di desa Karangjati yang bisa membantah. Ki Joko bukan manusia sembarangan. Ia adalah penguasa bayangan di antara terang dan gelap. Di balik nama besarnya sebagai dukun yang ditakuti dan dihormati, kehidupan pribadi Ki Joko penuh dengan keheningan yang tak banyak diketahui orang. Di rumah megah yang berdiri angkuh di ujung desa Karangjati itu, Ki Joko tinggal bersama 3 istrinya dan 10 orang anak. Sebuah keluarga besar yang jarang tersentuh oleh masyarakat luar. Ketiga istrinya tidak pernah terlihat berselisih, suatu hal yang aneh bagi kebanyakan orang. Justru mereka tampak kompak, seakan paham benar akan peran masing-masing dalam kehidupan Ki Joko yang penuh dengan urusan gaib dan dunia hitam. Mereka tak pernah tampil di depan umum secara bersamaan. Jika ada tamu, hanya salah satu dari mereka yang muncul untuk menyambut, dan itu pun tergantung pada jenis urusan yang dibawa tamu tersebut. Istri pertama bernama Nyai Raras. Usianya paling tua dan wajahnya menunjukkan kedewasaan yang kalem. Namun matanya tajam seperti mata burung hantu di malam hari. Dialah yang bertugas mengatur semua ritual besar Ki Joko. Nyai Raras paham benar soal susunan sesajen, hari-hari keramat, hingga nama-nama makhluk halus yang wajib dipanggil dalam upacara tertentu. Ia bisa membaca lontar kuno dan sering terlihat duduk bersila di ruang belakang, menyalakan dupa sambil membolak-balik kitab berasara Jawa kuno. Suaranya pelan namun penuh wibawa. Dialah yang menjadi tangan kanan Ki Joko dalam segala urusan spiritual. Istri kedua bernama Nyai Sumi, lebih muda 10 tahun dari Nyai Raras. Perawakannya lebih tegas, tubuhnya kekar untuk seorang perempuan, dan ia dikenal sebagai pelindung rumah. Tidak hanya kuat secara fisik, Nyai Sumi juga memiliki ilmu kanuragan. Ia yang menjaga keamanan rumah dari serangan gaib maupun nyata. Bila malam tiba, Nyai Sumi sering berkeliling halaman sambil membawa cambuk berujung jimat. Banyak warga mengatakan mereka pernah melihatnya berbicara sendiri di bawah pohon sawo tua dekat gerbang, atau beradu tatap dengan makhluk tak kasat, Dumideti malam Jumat Kliwon. Lalu yang ketiga, yang paling muda dan cantik, adalah Nyai Melati. Wajahnya lembut, suaranya halus dan senyumnya menenangkan. Dialah yang paling sering muncul jika ada tamu dari luar pulau atau orang-orang berduit datang mencari keberuntungan. Nyai Melati pandai bicara dan memikat. Tapi jangan salah, di balik
Kelembutannya, ia juga dikenal sebagai pemilik ilmu pelet dan pengasihan. Konon, siapapun yang menatap matanya terlalu lama bisa jatuh cinta dan kehilangan akal. Nyai Melati memiliki tugas menjaga harmoni rumah, menyambut tamu dengan ramuan, dan memastikan semua yang datang merasa terikat dengan Ki Joko. Masing-masing dari mereka tidak hanya menjadi pendamping, tapi juga bagian dari sistem yang dibangun. Ki Joko, rumah itu bukan hanya tempat tinggal, melainkan pusat kekuatan mistis. Semua bagian rumah punya fungsinya. Ruang depan untuk menerima tamu biasa, pendopo untuk ritual umum, kamar tengah untuk pertemuan dengan makhluk halus, dan ruang bawah tanah yang hanya boleh dimasuki Ki Joko dan Nyai Raras menjadi tempat penyimpanan benda pusaka, tumbal, dan perjanjian-perjanjian gaib. 10 anak Ki Joko pun dibesarkan bukan seperti anak-anak biasa. Mereka tidak bersekolah formal seperti anak desa lainnya. Pendidikan mereka dilakukan langsung oleh ketiga istrinya dan oleh Ki Joko sendiri. Anak-anak itu dibagi dalam 2 kelompok, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Masing-masing dari mereka menunjukkan bakat yang berbeda-beda, dan dari usia kecil sudah dikenalkan dengan dunia mistis. Anak pertama, lelaki bernama Raka, sejak umur 9 tahun sudah bisa membaca arah angin dan melihat aura orang yang lewat. Ia dianggap sebagai pewaris utama Ki Joko. Diam, serius, dan jarang berbicara, tapi kata-katanya selalu dalam dan mengandung makna. Raka sering terlihat berdiri diam di bawah pohon beringin besar belakang rumah, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Anak kedua dan ketiga, perempuan kembar bernama Laras dan Liris, dikenal dengan kemampuan mereka dalam menghafal mantra kuno. Keduanya sering membantu Nyai Raras menyiapkan upacara, menyusun bunga kantil, hingga membaca doa-doa dalam bahasa Jawa halus yang hanya dipahami oleh kalangan terbatas. Mereka seolah bisa bicara serempak tanpa latihan. Anak keempat hingga ke-10 memiliki kemampuan yang bervariasi. Ada yang bisa meramal lewat mimpi, ada yang sensitif terhadap kehadiran roh, dan ada pula yang punya kemampuan memindahkan benda tanpa menyentuhnya. Ki Joko tidak pernah memaksa mereka, tapi ia tahu darahnya mengalir kuat dalam anak-anak itu. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat untuk mengaktifkan sepenuhnya potensi mereka. Rumah itu hidup bukan hanya karena manusia di dalamnya, tapi karena kekuatan gaib yang mengalir dari bawah tanah hingga ke atap. Semua penghuninya memahami tugas masing-masing. Tak ada yang melanggar batas. Bahkan anak-anak kecil pun tahu, jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah atau menyentuh benda berbungkus. Kain hitam yang diletakkan di atas rak tertinggi pendopo itu bukan sekadar larangan, tapi perlindungan bagi mereka sendiri. Kehidupan dalam rumah Ki Joko sangat terstruktur. Pagi hari, Nyai Raras akan mulai dengan menyalakan dupa di 4 penjuru rumah. Nyai Sumi akan menyapu halaman sambil menabur garam dan air kunyit, lalu melatih 2 anak laki-laki dengan gerakan silat dasar. Sementara Nyai Melati menyeduh ramuan untuk Ki Joko dan mempersiapkan ruang tamu jika ada tamu yang datang. Jika malam tiba, suasana rumah berubah drastis. Lampu-lampu padam diganti dengan penerangan dari lampu minyak. Suara-suara gaib mulai terdengar dari loteng, dan anak-anak tidak diperkenankan keluar kamar. Kadang terdengar bunyi ketukan di dinding tanpa sebab, atau suara angin yang berputar, itu hanya di satu ruangan. Tapi tak ada yang panik. Bagi mereka itu bagian dari hidup yang biasa. Mereka tidak hidup seperti keluarga biasa, karena mereka bukan keluarga biasa. Mereka adalah inti dari kekuatan gaib yang menjaga, melayani, dan memperkuat kedudukan Ki Joko sebagai dukun paling ditakuti di wilayah itu. Dan di balik setiap ritual yang berhasil, setiap tamu yang puas, atau setiap ancaman gaib yang berhasil ditangkis, ada peran tersembunyi dari ketiga istri dan 10 anak yang menjaga keseimbangan dunia terang dan gelap yang telah dibangun Ki Joko selama puluhan tahun. Sejak Ki Joko secara penuh menekuni jalur perdukunan, perubahan hidupnya terjadi begitu drastis. Ia bukan lagi lelaki desa biasa yang dahulu bekerja sebagai petani di sawah milik orang.
tidak lagi mengenakan pakaian lusuh atau berjalan kaki di bawah terik matahari. Kehidupannya melonjak naik bagai roket tanpa suara. Diam-diam namun pasti. Rumahnya yang dulu sederhana, kini menjelma menjadi bangunan megah bergaya joglo dengan ukiran tua di setiap sudutnya. Pendopo luas dibangun menghadap ke timur, tempat di mana matahari terbit pertama kali menyentuh bumi Karangjati. Di dalam rumah, segala hal tampak serba mahal dan klasik. Kursi ukiran Jepara, lampu gantung dari tembaga tua, hingga keris-keris dan pusaka kuno yang dipajang dalam kotak kaca berisi dupa harum. Lantai rumah dilapisi batu alam dingin berkilap, dan di belakang rumah, taman kecil dipenuhi bunga kantil, melati dan kenanga yang harum sepanjang hari. Namun semua kekayaan itu tidak datang dari bekerja keras dalam artian duniawi. Semuanya berasal dari imbalan spiritual, baik dari hasil bantuannya pada orang-orang yang datang, maupun dari perjanjian-perjanjian tak kasat mata yang telah ditekennya dengan dunia lain. Orang-orang dari kota datang membawa koper penuh uang, emas batangan, bahkan mobil. Semuanya diberikan secara sukarela sebagai bentuk rasa terima kasih atas jasa-jasanya. Tapi semua orang tahu, bukan uang yang dicari Ki Joko. Bagi dia, kekayaan hanyalah sarana untuk memperkuat kuasa. Yang luar biasa adalah bagaimana kekayaan itu tak pernah membuat rumah Ki Joko gaduh oleh konflik rumah tangga. 3 istrinya, Nyai Raras, Nyai Sumi, dan Nyai Melati, tetap hidup rukun dalam peran mereka masing-masing. Tidak pernah ada satu pun yang menunjukkan kecemburuan. Tak ada percekcokan, bahkan tidak ada nada tinggi dalam percakapan di antara mereka. Nyai Raras tetap menjadi penasehat utama dalam hal spiritual. Ia tidak tertarik pada perhiasan, tidak silau dengan emas yang sering ditinggal para tamu. Ia lebih suka duduk di ruang belakang, membaca kitab atau meracik dupa yang dipercaya bisa membuka gerbang komunikasi dengan makhluk tak kasat mata. Ia tahu betul bahwa kedudukannya sebagai istri pertama bukan semata karena usia, tapi karena ia adalah penjaga utama gerbang ilmu hitam Ki Joko. Di tangannya, seluruh perjanjian dengan jin dan perewangan dijaga agar tidak keluar kendali. Nyai Sumi, dengan tubuh tegap dan tatapan waspada, tetap menjalankan tugasnya melindungi rumah. Kini ia bahkan memiliki ruang latihan sendiri di samping rumah, tempat ia melatih beberapa anak laki-lakinya bela diri serta teknik menahan serangan gaib. Ia mengenakan gelang dari akar bahar hitam, sabuk kain bertuliskan aksara Jawa, dan membawa cambuk pusaka berisi rajah di pegangannya. Ia tahu, dengan kekayaan yang dimiliki keluarga mereka, ancaman bukan hanya datang dari dunia lain, tapi juga dari manusia yang iri dan dengki. Maka ia memastikan bahwa rumah ini tak hanya kaya, tapi juga kebal. Nyai Melati pun tidak berubah. Ia tetap menjadi wajah lembut keluarga Ki Joko. Dalam kesibukan mengatur tamu dan menyambut orang penting, ia tetap tampil anggun dan menawan. Ia tidak pernah menggunakan hartanya untuk berdandan berlebihan. Ia memilih pakaian sederhana, kain, batik halus dan kebaya putih bersih, namun selalu tampak suci dan misterius. Tamunya datang dengan senyuman, namun pulang dengan tatapan tak percaya. Banyak yang mengatakan bahwa kata-katanya seolah merasuk, membuat orang merasa damai dan tunduk. Ia memang tidak memiliki kemampuan pertahanan seperti Nyai Sumi, tapi kata-katanya cukup untuk menjinakkan siapapun. Ketiga istri itu, meski berbeda, bagaikan roda yang saling melengkapi. Rumah tangga Ki Joko berjalan seperti mesin yang sudah diatur oleh kekuatan yang lebih besar. Anak-anak mereka pun melihat dan belajar dari contoh itu. Tidak ada perebutan warisan, tidak ada perebutan kasih sayang. Semuanya berjalan sesuai takdir yang sudah diatur sejak awal. Kekayaan yang dimiliki Ki Joko bukan hanya tampak dari rumahnya. Ia memiliki sawah luas yang digarap oleh orang lain. Namun hasil panennya seolah selalu lebih baik dari sawah sekitar. Ia memiliki ternak yang tak pernah sakit. Bahkan sumur di belakang rumahnya dipercaya bisa menyembuhkan penyakit, meskipun hanya orang-orang tertentu yang diizinkan untuk mengambil airnya. Di malam hari, ketika rumah-rumah warga lain tenggelam dalam kegelapan,
Rumah Ki Joko justru terang oleh nyala lampu minyak dan obor yang sengaja dipasang. Di saat orang lain tidur, Ki Joko dan keluarga justru bekerja. Ritual dijalankan, doa-doa diucapkan, sesajen disiapkan, dan komunikasi dengan alam lain dilakukan secara rutin. Bagi mereka, malam adalah waktu paling suci untuk menabur kekuasaan. Anehnya, meskipun kekayaan terus bertambah, Ki Joko dan keluarganya tetap hidup sederhana dalam kebiasaan sehari-hari. Mereka tidak menghambur-hamburkan uang, tidak membangun rumah kedua, tidak membeli perhiasan mewah secara berlebihan. Kekayaan itu lebih banyak disalurkan untuk memperkuat pertahanan rumah dari segala bentuk serangan, baik manusia maupun makhluk halus. Dinding rumah dilapisi dengan rajah tak kasat mata. Halaman rumah ditabur tanah dari 5 kuburan berbeda sebagai perlindungan, dan atap rumah ditanamkan jimat pengikat perewangan agar tidak liar. Ki Joko tahu betul bahwa kekayaan yang ia miliki bukan berasal dari dunia biasa. Ia tahu semua itu punya harga, dan harga itu tidak selalu dibayar dengan uang. Kadang dengan waktu, kadang dengan tumbal, dan kadang dengan bagian dari jiwanya sendiri. Namun selama ketiga istrinya tetap satu hati, dan anak-anaknya tumbuh dalam jalur yang ia rancang, ia percaya semua akan tetap terkendali. Warga Karangjati pun mulai terbiasa melihat kemewahan rumah Ki Joko. Mereka tidak lagi iri karena mereka tahu segala yang menyilaukan itu tidak datang tanpa pengorbanan. Mereka hanya berani mengagumi dari jauh. Bahkan saat lewat di depan rumah Ki Joko, sebagian besar orang akan menundukkan kepala atau membacakan doa dalam hati sebagai bentuk penghormatan dan perlindungan bagi diri mereka sendiri. Dalam diam, rumah itu tumbuh menjadi pusat kuasa, dikelilingi kekayaan, dijaga oleh keluarga yang rukun, dan didukung oleh kekuatan yang tidak semua orang bisa pahami. Tapi semua orang tahu satu hal, jangan pernah mengusik rumah itu, karena kemewahannya hanya lahir dari gelap yang dalam. Suatu malam saat kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan suara anjing-anjing kampung tak kunjung reda sejak senja, Ki Joko menerima tamu yang tak biasa. Malam itu langit terlihat kelam, walaupun bulan purnama seharusnya bersinar terang. Angin dari arah barat membawa aroma garam laut yang jarang mampir ke desa Karangjati. Pertanda buruk, pikir Nyai Raras, yang malam itu lebih banyak diam di sudut ruang dupa. Tepat pukul 11 malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang rumah Ki Joko. Mobil itu tidak seperti milik warga biasa. Ukurannya besar, dan mesinnya masih panas meski perjalanan jauh. Seorang pria turun dari dalamnya, mengenakan pakaian serba hitam. Matanya sipit, kulitnya pucat dan tubuhnya kurus tinggi. Meski tubuhnya terlihat lelah, aura yang dipancarkannya penuh ambisi dan dendam yang membara. Ki Joko menunggu di pendopo. Ia sudah tahu sejak beberapa hari sebelumnya, melalui mimpi dan bisikan para perewangan, bahwa akan datang seseorang dari seberang pulau dengan niat tak ringan. Dan seperti yang telah diprediksi, pria itu datang bukan sekadar mencari keberuntungan atau kesembuhan. Ia datang membawa dendam yang berkarat dalam jirisnya. "Namaku Tuan Harja," ucap pria itu lirih, namun jelas Ki Joko tidak menjawab langsung. Ia hanya mengangguk lalu mempersilakan tamunya duduk di atas tikar pandan yang dibentangkan khusus untuk tamu ritual. "Aku datang dari Sumatera," lanjut Tuan Harja. "Aku sudah bertemu banyak dukun di pulauku. Mereka semua gagal. Sekarang, aku datang padamu, karena hanya kau yang mereka takuti. Aku ingin membalas dendam." Ki Joko masih belum menanggapi. Matanya menelusuri wajah Tuan Harja, mencari getar dalam nada bicaranya. Apakah orang ini jujur, atau hanya orang nekat yang terdesak? Dendam pada siapa? Ki Joko akhirnya bertanya, pelan tapi tajam. "Pada orang yang telah menghancurkan hidupku," jawab Tuan Harja. "Ia bukan orang biasa, seorang tokoh agama besar, disegani, dipuja.
Tapi ia telah mengambil semua yang kuanggap milik. Perempuan yang kucintai memilih dia. Hidupku hancur sejak itu. Aku kehilangan akal, kehilangan harta, kehilangan jiwaku sendiri. Aku ingin dia merasakan kehilangan yang sama, bahkan lebih. Kata-kata itu mengambang di udara, berat dan pekat. Kijoko menatap lurus pria itu. Dalam hati ia tahu tugas ini bukan tugas ringan. Bukan karena permintaan dendamnya, tapi karena siapa yang menjadi sasaran. Kalau yang kau maksud benar-benar seorang tokoh agama, kata Kijoko perlahan, kau harus tahu. Itu bukan musuh biasa. Banyak dukun yang memilih mundur bukan karena takut tetapi karena sadar ada batas yang tak boleh dilanggar. Tuan Harja mengeluarkan sesuatu dari tas kecilnya. Seikat rambut perempuan, sepotong kain putih berlumur darah kering, dan sebuah cincin batu akik merah yang tampak tua. Ini milik perempuan itu. Cinta yang tak sampai. Dan aku ingin semuanya hancur bersamanya. Kijoko memejamkan mata sejenak. Ia merasakan aura dari benda-benda itu. Dendam yang dibawa bukan dendam biasa. Ini dendam yang sudah membusuk, mengakar dalam, dan bisa menular pada siapapun yang menyentuhnya. Namun ada hal lain yang membuat Kijoko lebih terdiam. Sosok yang disebut Tuan Harja. Jika benar adalah orang yang ia pikirkan, maka ini adalah pertempuran antara dua kutub, hitam dan putih sejati. Kijoko berdiri pelan, lalu berjalan ke ruang belakang. Ia memanggil Nyai Raras, dan dalam bahasa isyarat, memintanya membuka kitab warisan leluhur. Mereka mencari tanda, mencari izin dari dunia bawah apakah dendam ini bisa diterima atau harus ditolak. Sesajen disiapkan, 5 dupa dinyalakan, burung hantu dipanggil untuk memberi isyarat malam itu. Menjelang tengah malam jawaban datang, melalui teriakan Nyai Sumi yang mendadak menggigil keras di tengah pendopo. Suaranya bukan suara manusia, melainkan suara makhluk lain yang meminjam tubuhnya. Musuhmu bukan dari dunia ini, kau akan membakar dirimu sendiri. Namun Kijoko dengan ketenangannya yang dingin hanya mengangguk. Ia tahu itu peringatan, tapi bukan larangan. Dunia gaib tak pernah memberi larangan mutlak, hanya konsekuensi. Aku bisa membantumu, kata Kijoko kembali pada Tuan Harja. Tapi kau harus siap kehilangan lebih dari yang sudah hilang. Karena saat kau mengganggu yang putih, hitam akan menuntut tumbal setara. Tuan Harja tidak mundur. Aku sudah tidak punya apa-apa, aku tak takut kehilangan. Kijoko menyuruh Nyai Melati membawa air dari sumur tua di belakang rumah. Air itu lalu dituangkan ke dalam kendi tanah liat dan dimandikan pada benda-benda milik perempuan masa lalu Tuan Harja. Satu persatu benda itu dimandikan, lalu dikeringkan di atas bara dupa, lalu dibacakan mantra. Nama tokoh agama yang menjadi target tidak disebut, hanya digambarkan lewat bayangan dan ingatan. Dunia gaib lebih peka terhadap niat bukan identitas. Selama 3 malam berturut-turut ritual dilangsungkan, suara gamelan terdengar di malam-malam sunyi. Sesajen berupa daging mentah, darah ayam cemani, dan bunga 7 rupa selalu disiapkan. Rumah Kijoko makin pekat auranya. Bahkan anak-anaknya diminta tidak keluar kamar. Perewangan mulai gelisah, dan bayangan-bayangan hitam mulai terlihat berdiri di sudut-sudut rumah. Pada malam ketiga, Nyai Raras bermimpi buruk. Dalam mimpinya rumah mereka terbakar tanpa api. Perewangan menjerit dan Kijoko tenggelam dalam tanah. Ia segera terbangun dan menyampaikan mimpi itu. Namun Kijoko hanya menatap jauh keluar jendela. Perang akan segera dimulai, katanya. Tuan Harja tampak semakin tak sabar. Ia ingin hasil cepat, ingin musuhnya menderita segera. Tapi Kijoko tahu, musuh yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Ia adalah seseorang yang terlindungi oleh kekuatan yang tidak bisa ditaklukkan hanya dengan ilmu hitam biasa. Seseorang yang menetralisir guna-guna, menolak santet bahkan menyingkirkan jin dengan doa. Kalau kau tetap ingin ini berlanjut, kata Kijoko kepada tamunya, maka kita harus turun ke akar paling dalam. Tidak bisa setengah-setengah.
Ku butuh benda milik tokoh itu, sesuatu yang pernah ia sentuh dengan hati. Tanpa itu percuma, ilmu sekuat apapun akan terpental. Tuan Harja mengangguk. Akan aku cari, akan aku bawa. Dan malam itu, ia pergi. Mobil hitamnya kembali melaju, menembus kabut, meninggalkan aroma garam yang kini bercampur dengan kemenyan dan darah. Ki Joko berdiri di beranda rumahnya, memandang ke arah bulan yang tersembunyi di balik awan. Ia tahu, kali ini lawan yang akan ia hadapi bukan sekadar manusia yang bisa diruntuhkan dengan santet atau pelet. Ini adalah ujian, dan jika ia melangkah lebih jauh, tidak ada jalan kembali. Setelah kepergian Tuan Harja malam itu, rumah Ki Joko kembali dalam keheningan, tapi bukan keheningan yang menenangkan. Rumah itu terasa seperti menahan napas panjang, seolah menyadari bahwa langkah yang diambil Ki Joko bukan sekadar ritual biasa, tapi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. 3 hari berlalu, sebelum Tuan Harja kembali, ia datang dengan mata sembab dan tangan gemetar. Dalam genggamannya, ia membawa selembar sajadah usang berbau kemenyan dan seikat rambut pendek yang tampaknya pernah menempel di peci seseorang. Ini miliknya, katanya dengan suara parau. Aku mencurinya dari pesantrennya sendiri. Ki Joko menerima benda-benda itu dengan tangan tertutup kain mori putih. Ia tak langsung memegangnya dengan kulit telanjang, karena ia tahu, benda milik orang kuat, apalagi tokoh agama bisa memantul balik kalau tidak disambut dengan benar. Dalam diam, Ki Joko meletakkan sajadah itu di atas kain hitam, di tengah pendopo, lalu duduk bersila di depannya, menggumamkan mantra sambil memejamkan mata. Nyai Rara segera menaburkan bunga kantil dan kenanga di sekeliling sajadah. Nyai Sumi berdiri di depan pintu, berjaga dengan cambuk berisi raja, sementara Nyai Melati menenangkan para perewangan yang mulai gelisah. Bau kemenyan bercampur dengan darah ayam hitam yang dikorbankan malam itu, mengisi udara hingga terasa sesak. Malam itu, ritual pemanggilan dimulai. Ki Joko menyalakan 5 lilin pusaka, masing-masing diletakkan di arah mata angin dan satu di tengah. Dia memanggil nama-nama makhluk bawah tanah yang dulu pernah membantunya menumbangkan musuh-musuh kuat. Tapi malam itu, semuanya ragu. Bahkan makhluk yang paling loyal pun hanya muncul sebentar, lalu menghilang kembali. Musuhmu bukan dari kalangan kami, bisik mereka. Dia dilingkupi cahaya, tidak bisa disentuh begitu saja. Ki Joko mulai menyadari sesuatu. Ini bukan tentang dendam biasa. Ini bukan pertarungan antara 2 manusia. Ini adalah benturan 2 kekuatan yang berasal dari 2 kutub bertentangan, hitam dan putih, yang masing-masing sudah tertanam kuat. Tuan Harja memohon dengan putus asa. Ia bersimpuh di hadapan Ki Joko. Tolong, aku sudah tidak punya hidup. Aku hanya ingin dia merasakan kehancuran yang sama. Ki Joko mengangguk pelan, namun wajahnya mulai menunjukkan keraguan. Ia memutuskan untuk memeriksa jalur lain. Ia memanggil salah satu jin kepercayaannya, Jabang Ireng. Makhluk gaib berbentuk bayangan pekat bermata merah yang selama bertahun-tahun menjadi pembawa kabar dari dunia lain. Di dunia lain, carikan aku jalur masuk ke tubuh tokoh itu, perintah Ki Joko pada Jabang Ireng. Aku ingin tahu bagaimana caranya menembus bentengnya. Jabang Ireng menghilang malam itu juga, dan kembali 3 hari kemudian dalam keadaan luka. Matanya memar, tubuhnya terbakar sebagian. Tidak bisa, katanya dalam suara serak parau. Ada dinding doa yang tak berhenti di sekitar dirinya. Ada zikir yang menjadi pagar, dan ada makhluk putih yang berjaga di kanan dan kirinya. Ki Joko terdiam. Dari kabar yang dikumpulkannya, tokoh agama yang menjadi sasaran bukan hanya ahli ilmu agama, tapi juga orang terpilih. Ia dikenal bisa menyembuhkan orang kerasukan hanya dengan menyentuh kepala mereka. Ia bisa memadamkan amukan makhluk halus hanya dengan membaca satu surat pendek. Bahkan jin-jin jahat yang berusaha mencelakainya justru berbalik membantu karena terikat oleh kekuatan doa dan keyakinannya. Ki Joko mencari tahu lebih dalam. Ia menyelidiki melalui jalur halus,
melalui mimpi, ramalan, dan getaran tanah. Setiap upaya untuk mengetahui kelemahan tokoh itu berakhir gagal. Bahkan dalam mimpinya, Ki Joko pernah melihat dirinya berdiri di tengah kuburan, dikelilingi cahaya putih yang menyilaukan, dan suara lantang yang berkata, "Jangan coba masuk wilayah yang bukan hakmu." Namun Ki Joko bukan dukun yang mudah mundur. Ia merasa tertantang. Semua dukun lain mungkin sudah gagal dan menyerah, tapi baginya, kegagalan hanya akan menjadi bahan bakar untuk membuat dirinya lebih kuat. Ia menyiapkan ritual tingkat tinggi, ritual pemanggilan Ratu Panggung Alas, salah satu makhluk paling berbahaya yang pernah bersekutu dengannya. Tapi ritual ini bukan tanpa risiko. Ki Joko tahu setiap memanggil makhluk seperti itu harus ada tumbal. Dan tumbal kali ini bukan ayam atau kambing, tapi darah manusia. Ki Joko memanggil Raka, anak sulungnya, dan berdiskusi dalam ruang tertutup. Raka yang sejak kecil diajari ilmu gelap, tahu arah pembicaraan ayahnya. Tapi ia hanya berkata, kalau ayah memang ingin membuka pintu segel paling dalam, maka ayah harus siap dengan harga yang tak bisa ditarik kembali. Dengan restu dari keluarganya, Ki Joko mengatur malam pemanggilan. Sesajen ditumpuk di tengah pendopo. Jantung ayam cemani, darah gadis perawan, yang didapat dari janin keguguran seorang warga, 7 bunga keramat, dan kepala kucing hitam. Semua itu disiapkan dalam diam. Malam itu, tak satu pun anak-anak diperbolehkan melihat. Rumah Ki Joko seperti menghilang dari dunia manusia. Kabut turun pekat, pohon-pohon seperti membungkuk ketakutan. Ratu Panggung Alas muncul dalam bentuk bayangan tinggi. Rambut menjuntai, hingga lantai. Matanya tak terlihat dan suara ketawanya menggetarkan kaca jendela. Ia menawarkan bantuan, tapi dengan syarat, 1 anak perjanjian jika misi berhasil. Ki Joko yang terlalu fokus pada tekad menaklukkan lawan menyanggupi. "Berikan aku kekuatan untuk menembus benteng cahaya itu," kata Ki Joko. "Bantu aku mematahkan tameng yang selama ini melindunginya." Dan perjanjian itu terjadi. Tidak tertulis tapi mengikat lebih kuat dari tinta dan kertas. Dalam minggu-minggu selanjutnya, Ki Joko mulai menyerang secara perlahan. Ia mengirimkan gangguan halus, bisikan di telinga si tokoh, mimpi buruk, keretakan pada hubungan orang sekitarnya. Tapi setiap kali gangguan dikirim, efeknya hanya bertahan beberapa jam. Lalu semuanya kembali pulih seolah tak terjadi apa-apa. Bahkan jin-jin yang dikirim mulai menolak perintah. "Panas, terbakar. Kami tak kuat," kata mereka. Ki Joko mulai merasa frustrasi. Ia merasa semakin dalam dirinya terlibat, semakin kuat perlindungan yang mengelilingi lawannya. Bahkan perewangan yang sudah bersamanya selama puluhan tahun mulai enggan mendekat. Tuan Harja pun mulai kehilangan kendali. Ia marah, menuduh Ki Joko gagal. Tapi Ki Joko tahu ini bukan soal kemampuan, ini soal takdir. Ia tidak berhadapan dengan manusia biasa. Ia sedang melawan seseorang yang telah menyatu dengan kekuatan yang lebih besar dari dunia manapun. "Jika kau ingin tetap lanjut," kata Ki Joko dengan suara berat, "aku butuh lebih dari darah, lebih dari benda pribadi. Aku butuh celah dari dirinya. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Cari itu. Kalau tidak, kita hanya akan menabrak tembok yang tak terlihat." Dan malam itu, Ki Joko mulai merasakan getaran aneh dari dalam tubuhnya. Ia belum tahu bahwa perjanjian yang ia buat telah membuka sesuatu yang tidak bisa ditutup kembali. Malam itu berbeda. Tak seperti malam-malam sebelumnya. Langit mendadak hening tanpa bintang, dan angin berhenti bertiup seperti dunia tengah menahan napasnya. Di pendopo rumah Ki Joko, semua istri dan anak-anaknya diminta masuk ke ruang dalam. Tak ada suara, tak ada doandi, hanya mata-mata yang menyiratkan kecemasan mendalam. Ki Joko berdiri di tengah lingkaran api kecil. Tubuhnya dilapisi minyak nyatu dan darah ayam cemani. Rambutnya digelung tinggi seperti seorang raja perang gaib. Ia tahu, malam itu bukan lagi waktunya menyerang secara halus. Benteng lawannya terlalu kokoh untuk dijebol dengan gangguan samar. Maka keputusan diambil. Hadapi langsung. Serangan frontal melalui jalur sukma, melintasi dimensi alam batin,
bertempur tanpa jasad, dan menantang takdir yang tak bisa ditebak hasilnya. Ritual pembuka dilakukan pada tengah malam tepat. Ki Joko duduk bersila menghadap barat daya, arah yang dipercaya sebagai pintu menuju dimensi antara. Di sekelilingnya, 5 lilin menyala tak goyah walau angin kencang menggerogoti atap. Nyai Raras menggenggam sebuah kendi kecil berisi air dari 7 mata air keramat, sementara Nyai Melati menabur bunga kantil dan kembang setaman ke dalam api kecil di tengah pendopo. Nyai Sumi berdiri memegang keris pusaka keluarga. Waktunya telah tiba, ucap Ki Joko pelan. Ia memejamkan mata, mengatur napas, lalu mulai mengucap mantra dalam bahasa Kawi kuno yang sudah jarang terdengar. Mantra itu bukan hanya doa, tapi semacam kunci yang membuka pintu ke wilayah pertarungan batin. Detik demi detik, sukma Ki Joko terlepas perlahan dari raganya, melayang pelan, membelah ruang dan waktu menuju tempat di mana sang tokoh agama tinggal. Saat matanya terbuka kembali, Ki Joko tak lagi berada di pendoponya. Ia berdiri di tengah lapangan terbuka, lapangan aneh tanpa batas. Di langit ada cahaya redup kekuningan, tak ada suara, hening. Seolah dunia itu tak punya detak. Di hadapannya, perlahan muncul sosok berpakaian putih sederhana, dengan sorban di kepala dan wajah yang bercahaya. Tidak tinggi, tidak besar, tapi aura yang dipancarkannya membuat dada Ki Joko terasa ditekan batu berat. Tokoh agama itu tidak membawa senjata, tak ada keris, tak ada tongkat, hanya tatapan tenang dan tangan yang terlipat di depan dada. Kau datang sendiri, kata tokoh itu. Suaranya tak bergema, tapi langsung terdengar dalam benak. Aku membawa beban seseorang yang minta keadilan, jawab Ki Joko dengan tegas, walau jantungnya berdetak tak karuan. Dan aku datang karena kau telah mengambil apa yang bukan hakmu. Tokoh itu menghela napas. Kau tahu siapa yang kau hadapi? Ki Joko tidak menjawab. Ia tahu, kalau terlalu banyak bicara batinnya bisa goyah. Maka tanpa banyak aba-aba, ia langsung membaca mantra serangan. Panglimunan Sukma Kalamurka. Serangan ini biasanya membuat lawan terpental ke dimensi semu, tempat arwah-arwah gentayangan berkumpul. Mantranya melesat cepat, seperti anak panah berapi. Tapi sebelum sampai ke tubuh tokoh itu, cahaya putih melingkar di sekeliling sosok tersebut, memantulkan serangan itu kembali ke arah Ki Joko. Seketika, Ki Joko terpental mundur, jatuh ke tanah, dan muntah darah dari mulut Sukma. Mustahil, desisnya. Ia berdiri lagi, lebih berhati-hati. Kali ini ia memanggil salah satu jin terkuatnya, Jin Bureum, jin merah dari Kalimantan yang haus darah. Jin itu muncul dalam bentuk raksasa tanpa kepala, mengaum ganas dan langsung menyerang tokoh agama itu. Namun begitu Jin Bureum mendekat, tubuhnya seolah dihantam petir. Cahaya dari tubuh tokoh agama itu menyilaukan, membakar kulit jin tersebut, hingga menguap seperti kabut terkena matahari. Jin Bureum berteriak histeris, lalu lenyap seketika. Tak bersisa, Ki Joko kini mulai gentar. Tapi ia tak bisa mundur. Ia sudah membuat perjanjian. Ia sudah membakar jembatan untuk kembali. Kali ini ia menggunakan kekuatan pamungkas, ilmu pancer Sukma 3 lapis. Dengan ini Ki Joko memecah Sukma menjadi 3. 1 menyerang pikiran, 1 menyerang ruh, dan 1 menyerang perlindungan luar. Dalam keadaan normal, lawan akan hancur sebelum sempat membalas. Namun yang terjadi selanjutnya di luar dugaan. Ketika 3 Sukma itu mendekat, tokoh agama itu hanya memejamkan mata dan berdoa lirih. Cahaya yang keluar dari tubuhnya meluas seperti gelombang air, menghantam 3 Sukma Ki Joko bersamaan. Ketiganya hancur, 2 lenyap, 1 kembali ke tubuh dengan luka parah. Ki Joko terjatuh di tanah dimensi batin itu. Tubuh Sukmanya penuh, retakan wajahnya menghitam, dan napasnya tinggal satu-satu. Tokoh itu melangkah pelan ke arahnya. Aku tidak membencimu, Ki Joko, ucapnya lembut, tapi engkau telah tersesat terlalu jauh. Kenapa kau bisa begitu kuat?
Gumam Ki Joko hampir tak terdengar. Karena aku tidak berjalan sendiri, jawab tokoh itu. Aku hanya menjalankan kehendaknya. Kau kalah bukan karena aku lebih hebat, tapi karena kau berjalan di sisi yang salah. Cahaya putih membungkus tubuh Ki Joko. Lalu tiba-tiba, gelap. Ki Joko terbangun dengan tubuh menggigil. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Meski suhu ruangan panas oleh nyala dupa, ia menggigit bibir, berusaha menahan darah yang mulai merembes dari hidung dan telinga. Matanya merah dan napasnya memburu. Ia kalah, namun belum menyerah. Aku masih di sini, gumamnya lirih. Ia bangkit pelan, tubuhnya lemah, tapi matanya masih menyala. Aku akan mencari celah. Tidak ada benteng yang sempurna. Tuan Harja menemuinya pagi harinya, berharap kabar baik. Tapi saat melihat kondisi Ki Joko yang lemah dan penuh luka dalam, ia sadar. Musuh mereka bukan lawan yang bisa ditaklukkan hanya dengan ilmu. Masih ada cara, kata Ki Joko, suaranya parau. Tapi ini akan jauh lebih gelap. Dan di luar rumah, angin kembali berhembus, tapi angin itu membawa bau busuk tanah kuburan. Tanda bahwa langkah berikutnya bukan lagi pertarungan, melainkan pertaruhan nyawa. Hari-hari setelah pertarungan batin, itu menjadi waktu yang paling sunyi di rumah megah Ki Joko. Pendopo yang biasanya riuh dengan suara mantra dan sesajen kini hanya diisi angin yang berdesir pelan, seolah ikut meratapi kekalahan penguasa ilmu hitam itu. Tubuh Ki Joko terbaring lemah di ruang dalam, dijaga ketiga istrinya yang mulai kehilangan harapan. Raut wajahnya pucat kebiruan, matanya nyaris tak terbuka, dan dari mulut serta hidungnya terus menetes darah hitam yang bau amisnya menusuk. Dia tidak akan bertahan lama, bisik Nyai Melati sambil menggenggam tangan Ki Joko yang semakin dingin. Nyai, Raras hanya menunduk, mengusap dada Ki Joko dengan air bunga 7 rupa, berharap masih ada keajaiban yang bisa menarik sukmanya kembali. Namun tubuh itu seolah hanya tinggal wadah. Roh Ki Joko telah rusak, tercerai-berai, dan tak utuh lagi kembali sejak pertarungan dengan tokoh agama yang tak bisa ditundukkan. Beberapa makhluk gaib peliharaannya satu persatu menghilang, memutus ikatan. Perewangan tua yang selama bertahun-tahun setia menjaga pagar rumah dan membantu ritual, kini lenyap ditelan dimensi asal mereka. Mereka tahu pohon besar tempat mereka bersandar telah tumbang, dan Ki Joko pun tahu. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, ia menyadari bahwa yang ia lawan bukan sekadar manusia. Ia telah berhadapan dengan kekuatan yang tidak bisa dilawan oleh amarah, dendam, atau ritual kegelapan sekalipun. Ia menantang terang, dan terang itu telah menghanguskannya dari dalam. Suatu malam, tanpa suara, tanpa teriakan, tanpa ritual pengusiran, roh Ki Joko mengembuskan napas terakhirnya. Ia wafat di atas kasur bambu berlapis kain mori, dikelilingi dupa yang sudah lama padam. Tidak ada angin berhembus, tidak ada makhluk datang menjemput, hanya hening, begitu sunyi hingga seolah waktu sendiri enggan bergerak. Berita kematian Ki Joko menyebar cepat ke seluruh penjuru desa Karangjati. Namun tidak seperti kematian orang terpandang pada umumnya. Tidak ada upacara besar, tidak ada pelayat berbondong-bondong. Warga hanya mengintip dari balik jendela, membisikkan doa-doa pelan, lebih sebagai bentuk perlindungan diri daripada penghormatan. Mereka tahu siapa Ki Joko. Mereka tahu apa yang telah ia lakukan selama puluhan tahun, menolong, mengobati, tapi juga menyantet, merenggut, bahkan menghilangkan nyawa lewat cara tak kasat mata. Dan kematiannya bukan kematian biasa. Itu adalah kekalahan. Dan kekalahan seorang dukun besar bukan hanya akhir bagi dirinya, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih gelap. Istri-istri Ki Joko mengurus jenazahnya seadanya. Tidak ada pemuka agama yang bersedia datang. Tidak ada penggali kubur yang berani menyentuh jasadnya. Akhirnya, dengan tangan mereka sendiri, Nyai Raras, Nyai Sumi, dan Nyai Melati menggali liang di belakang rumah, tepat di bawah pohon kelor tua
yang dulu ditanam Ki Joko sebagai pelindung dari ilmu putih. Jasad Ki Joko dibungkus, kain kafan tanpa doa, tanpa adzan, tanpa pengiring zikir, hanya tangis pelan dari Nyai Melati, dan gumaman mantra perlindungan yang diucapkan Nyai Sumi, agar roh Ki Joko tidak gentayangan. Namun bahkan setelah dikubur, rumah itu tidak menjadi damai. Beberapa malam setelah pemakaman, warga desa mulai merasakan perubahan. Udara di sekitar rumah megah itu menjadi lebih dingin, walau siang hari begitu terik. Burung-burung tidak lagi berkicau di pohon-pohon dekat rumah Ki Joko. Anjing-anjing melolong setiap malam, menghadap ke arah rumah tersebut dengan mata yang membelalak, seolah melihat sesuatu yang tak terlihat manusia. Satu persatu barang peninggalan Ki Joko mulai rusak dan membusuk. Kitab-kitab tua yang dulunya disimpan dalam peti besi kini terbakar sendiri tanpa api. Minyak nyatu dan kemenyan pusaka yang selalu digunakan untuk ritual berubah warna, menjadi kehitaman dan berbau busuk seperti bangkai. Bahkan keris pusaka yang pernah menjadi senjata gaibnya, kini berkarat dan mengeluarkan suara tangisan di malam-malam tertentu. Ketiga istrinya, yang semula mencoba bertahan, mulai mengalami gangguan. Nyai Rara sering kerasukan, menggigit dirinya sendiri hingga berdarah. Nyai Sumi melihat Ki Joko berdiri di ujung tempat tidur setiap malam, tersenyum dengan mata kosong. Sedangkan Nyai Melati, yang paling lemah secara spiritual, ditemukan pingsan di dapur dengan tubuh penuh bekas cakaran. Seolah diserang makhluk buas yang tak kasat mata, mereka akhirnya menyerah. Satu persatu mereka meninggalkan rumah megah itu. Anak-anak Ki Joko pun demikian. Beberapa dari mereka sempat mencoba tinggal untuk menjaga warisan, namun gangguan yang mereka alami terlalu berat. Mimpi buruk, bisikan, langkah kaki di lorong, dan suara panggilan lirih dari sumur belakang membuat mereka gila perlahan. Dua dari anak laki-lakinya menghilang tanpa jejak. Satu anak perempuannya ditemukan tewas dengan tubuh tergantung di kamar Ki Joko. Matanya terbuka lebar menghadap ke langit-langit, lidahnya hitam menjulur. Rumah itu akhirnya kosong. Tidak ada yang berani masuk lagi, bahkan sekadar lewat depan, gerbang pun orang-orang mulai enggan. Mereka memilih memutar jauh, walau harus menambah jarak tempuh. Rumah yang dulunya simbol kekuasaan Ki Joko kini berdiri sebagai saksi bisu kekalahan paling tragis dalam sejarah perdukunan tanah Jawa. Sebuah rumah megah dengan pilar-pilar besar berhiaskan ukiran kuno, kini ditumbuhi lumut, jendelanya pecah, dan atapnya sebagian runtuh. Namun meskipun tampak terbengkalai, rumah itu tak pernah benar-benar sepi. Kadang dari balik tirai yang sobek, orang melihat siluet seseorang berdiri memandangi jalan. Kadang dari dalam kamar Ki Joko terdengar suara orang mengaji dengan intonasi yang salah, seperti tiruan iblis terhadap suara manusia. Dan yang paling menyeramkan, sesekali terdengar suara langkah kaki menyeret, berat dan lambat, seolah seseorang atau sesuatu masih berjalan di dalam, meski tidak ada penghuni. Para dukun dari desa lain pernah mencoba mendeteksi apa yang tersisa di rumah itu. Beberapa mengaku merasakan energi negatif yang luar biasa. Yang lain langsung pingsan saat mendekat. Satu orang bahkan buta seketika begitu membuka pintu depan. Ki Joko belum pergi, begitu kesimpulan mereka. Rohnya yang rusak, terpecah dan tak diterima alam manapun, kini terjebak di antara dunia. Rumah itu menjadi tubuh barunya. Sebuah penjara abadi untuk Raja Ilmu Hitam yang kalah dalam pertempuran yang tak seharusnya ia jalani. Dan rumah itu sejak hari itu bukan sekadar bangunan. Ia menjadi tempat tinggal kematian. Dan siapapun yang masuk tanpa izin tidak akan pernah keluar dalam keadaan yang sama. Setelah Ki Joko meninggal, rumah besar itu tetap berdiri dengan kokoh. Meskipun mulai terlihat usang dan terbengkalai. Dinding yang dulu dibalut cat putih bersih kini terkelupas. Dan jendela-jendela besar yang dulunya memancarkan cahaya terang kini gelap dan dipenuhi debu. Tidak ada lagi suara-suara dari rumah itu. Hanya kesunyian yang mencekam, seperti menghisap segala kehidupan di sekitarnya. Ketiga istri Ki Joko
Setelah berusaha hidup bersama di rumah yang dulunya penuh dengan kemegahan dan kekuatan itu, akhirnya memutuskan untuk berpisah. Mereka masing-masing merasa beban yang terlalu berat dan juga mereka mulai merasa ada hal-hal yang lebih gelap yang tidak bisa mereka tangani. Nyai Raras, istri pertama, memutuskan untuk kembali ke desa asalnya di pedalaman, yang merasa terlalu banyak kenangan buruk di rumah itu. Dan setelah bertahun-tahun hidup bersama Ki Joko, ia ingin memulai kehidupan baru. Namun, meskipun ia berusaha membangun kembali hidupnya, ia tidak pernah bisa sepenuhnya lepas dari bayang-bayang rumah itu. Terkadang di malam yang gelap, ia mendengar bisikan suara Ki Joko memanggilnya dari kejauhan. Ia juga sering terbangun di tengah malam dengan rasa cemas yang mendalam, seperti ada sesuatu yang menunggunya. Nyai Sumi, istri kedua, yang lebih kuat secara spiritual, merasa ia bisa bertahan lebih lama. Namun, tak lama setelah Ki Joko meninggal, ia mulai mengalami gangguan-gangguan aneh. Setiap kali ia tidur, ia bermimpi buruk. Mimpi yang sama tentang Ki Joko yang menyuruhnya kembali ke rumah itu. Dalam mimpi tersebut, rumah itu tampak lebih gelap dan lebih menyeramkan. Dan Ki Joko sendiri tampak lebih menyeramkan daripada yang pernah ia kenal. Suatu malam, Nyai Sumi melihat bayangan Ki Joko berdiri di depan pintu rumahnya. Matanya kosong, seperti tak ada jiwa di dalamnya. Terbangun dari mimpi itu, Nyai Sumi merasa tubuhnya seperti diliputi kegelapan. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi ke suatu tempat yang jauh dari rumah itu, untuk mencari kedamaian. Nyai Melati, istri ketiga yang paling muda dan paling rapuh, tidak tahu harus kemana. Ia hanya mengandalkan ingatannya akan masa lalu yang penuh kemewahan dan kekuatan. Namun, setelah kematian Ki Joko, ia merasa kehilangan arah. Ia berusaha bertahan di rumah yang semakin angker itu, berharap bisa menemukan kedamaian. Namun seiring berjalannya waktu, ia semakin terisolasi. Setiap malam, ia merasa ada yang mengamatinya. Setiap langkah yang ia ambil di dalam rumah itu terdengar, seakan ada yang mengikutinya. Dan ketika ia berani menoleh, tak ada seorang pun di belakangnya. Suara ketukan dari dalam dinding, bisikan dari arah yang tidak diketahui, dan hembusan angin dingin yang datang begitu saja membuatnya merasa gila. Tanpa daya, akhirnya Nyai Melati juga memutuskan untuk meninggalkan rumah itu dan pergi ke kota, meskipun ia merasa ada yang salah dengan perpisahannya itu. Kini, setelah mereka pergi, rumah Ki Joko yang dulu megah itu berdiri kosong, semakin rapuh dan terabaikan. Tidak ada yang mau tinggal di sana dan tidak ada yang berani mendekat. Keadaan rumah itu sangat berbeda dengan dulu ketika Ki Joko masih hidup. Dulu, rumah ini adalah pusat kekuasaan, tempat orang datang untuk mencari pertolongan, tempat di mana ilmu gaib dan kekuatan jahat bersemayam. Sekarang, ia hanyalah sebuah bangunan kosong, tetapi dengan aura yang sangat menakutkan. Namun, siapa sangka bahwa rumah itu tidak benar-benar sepi. Dalam beberapa bulan pertama setelah perginya istri-istri Ki Joko, banyak warga desa mulai merasakan sesuatu yang tidak beres. Beberapa orang yang berani melewati jalan depan rumah itu mengaku melihat bayangan gelap yang melintas di jendela besar, meskipun tak ada seorang pun yang tampak di dalamnya. Beberapa orang yang mencoba mendekat merasa tubuh mereka lemas, dan seperti ada kekuatan yang menarik mereka menjauh. Tak jarang, ada yang mengaku mendengar suara jeritan pelan dari dalam rumah, atau suara langkah kaki yang berjalan pelan di lantai yang sudah lapuk. Desa itu mulai merasakan kehadiran yang sangat mengganggu, seperti ada sesuatu yang tidak benar-benar bisa pergi meskipun Ki Joko sudah mati. Bahkan beberapa orang yang nekat mendekat ke rumah itu mengatakan bahwa mereka melihat pintu depan yang terbuka lebar, padahal tidak ada angin yang berhembus, dan jendela-jendela yang terkunci rapat kadang tampak terbuka dengan sendirinya. Rumor pun mulai menyebar. Beberapa orang percaya bahwa rumah itu telah menjadi sarang roh-roh jahat yang dipelihara oleh Ki Joko. Ada juga yang mengatakan bahwa roh Ki Joko sendiri belum sepenuhnya pergi, terjebak di dalam rumah itu, tidak bisa naik ke alam lain karena kekalahannya yang mengerikan. Di malam hari,
banyak yang melaporkan mendengar suara langkah kaki berat di sepanjang jalan menuju rumah tersebut. Suara ketukan pintu yang datang dari dalam, bahkan suara peralatan memasak seperti suara panci yang bergeser, seolah ada orang yang masih hidup di dalam. Namun tidak ada yang berani masuk untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Mereka hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap bahwa kehadiran rumah itu akan segera menghilang. Tapi semakin lama, rumah itu semakin menjadi pusat perhatian, bukan hanya oleh orang-orang desa, tapi juga oleh orang luar yang penasaran. Bahkan beberapa orang yang mengaku bisa berkomunikasi dengan roh-ruh yang sudah meninggal, berani datang, berusaha untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah tersebut. Malam demi malam, rumah Ki Joko tetap berdiri angker dengan aura kegelapan yang semakin menguat. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalamnya. Namun yang jelas, rumah itu seolah memiliki kekuatan tersendiri yang menahan siapapun untuk tidak mendekat. Dan siapapun yang berani melangkah ke dalam, mungkin tidak akan pernah kembali lagi. Terlalu banyak petaka yang mengintai di dalamnya. Warga desa yang dulunya merasa takut, mulai memilih untuk menghindari seluruh kawasan rumah Ki Joko. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari takdir gelap yang terikat pada tempat itu. Semakin lama, semakin sedikit orang yang berani berbicara tentang Ki Joko. Dan bahkan nama rumah itu pun mulai hilang dari percakapan. Namun meskipun rumah itu kosong, ia tetap ada. Dengan kekuatan dan aura yang tidak bisa dijelaskan, seperti rumah itu hidup, menunggu kedatangan mereka yang berikutnya dan siap menghabiskan mereka yang berani menghadapinya. Siapa sangka di balik kekalahan Ki Joko yang sangat memalukan, ada sebuah kisah yang jauh lebih dalam. Sebuah kisah tentang dendam yang disembunyikan selama bertahun-tahun, hingga akhirnya melahirkan sebuah pertemuan yang mengubah takdir semua orang yang terlibat. Kisah itu berawal jauh sebelum Ki Joko menantang maut dalam pertarungan terakhirnya. Kisah ini berakar pada perasaan cemburu yang tak terkendali dan keinginan untuk membalas sebuah pengkhianatan yang menyakitkan. Orang yang akhirnya berhasil mengalahkan Ki Joko adalah seorang ahli agama yang terkenal dengan kesaktiannya. Nama orang itu adalah Kyai Wirotomo, seorang tokoh agama yang dikenal luas di seluruh penjuru Jawa. Berbeda dengan Ki Joko, yang terkenal dengan ilmu hitam dan perdukunannya, Kyai Wirotomo lebih dikenal karena kesaktian spiritualnya, ilmu agama yang mendalam, dan kekuatan batin yang tak tertandingi. Kyai Wirotomo telah mengabdikan hidupnya untuk jalan yang terang, mengajarkan kebaikan, dan menolong orang yang tertimpa musibah. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta petunjuk, hidup, doa, dan keselamatan. Namun meskipun ia dihormati sebagai seorang tokoh agama, kehidupan Kyai Wirotomo tidak sepenuhnya damai. Ada bayangan kelam yang membayanginya, sebuah bayangan yang berasal dari masa lalu yang panjang. Dendam yang terpendam berasal dari seseorang yang pernah sangat dekat dengannya. Seorang wanita yang telah jatuh cinta padanya, namun pada akhirnya memilih untuk menikah dengan orang lain. Wanita itu adalah Nyai Ningsih, seorang wanita muda yang cantik dan penuh pesona. Kiri adalah seorang gadis yang berasal dari keluarga terpandang di sebuah desa, yang tak jauh dari tempat Kyai Wirotomo mengajar. Dulu, Nyai Ningsih sangat dekat dengan Kyai Wirotomo. Bahkan mereka sempat saling jatuh cinta. Namun, nasib berkata lain. Ketika Nyai Ningsih dijodohkan dengan Ki Joko, seorang dukun yang sudah dikenal sebagai orang kaya dan berkuasa, perasaan cemburu dan marah mulai tumbuh dalam diri Kyai Wirotomo. Ki Joko, dengan kekuatannya yang luar biasa, berhasil memikat hati Nyai Ningsih. Meskipun Kyai Wirotomo sudah mencurahkan segala perhatian dan kasih sayang, pada akhirnya Nyai Ningsih memilih untuk menikah dengan Ki Joko yang memiliki segalanya, harta, pengaruh, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Keputusan itu sangat menyakitkan bagi Kyai Wirotomo yang merasa dikhianati oleh wanita yang pernah ia cintai sepenuh hati. Namun meskipun ia merasa terluka,
Kiai Wirotomo tidak menunjukkan rasa marah atau cemburu secara terang-terangan. Sebaliknya, ia mengurung perasaannya dalam hati dan bertekad untuk terus melayani agama dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi perasaan sakit hati itu tidak pernah benar-benar hilang. Dendam itu terus menggerogoti jiwanya, mempengaruhi setiap langkahnya, hingga akhirnya ia mulai merasakan keinginan yang kuat untuk membalas perlakuan yang ia anggap sebagai pengkhianatan. Dan setelah bertahun-tahun, kesempatan itu akhirnya datang. Ketika Kiai Wirotomo mendengar tentang kekuatan luar biasa yang dimiliki Ki Joko, serta banyaknya orang yang datang kepadanya untuk mencari pertolongan, perasaan ingin membalas dendam itu semakin membara. Kiai Wirotomo merasa bahwa inilah waktunya untuk menunjukkan bahwa kebaikan dan kebenaran bisa mengalahkan kekuatan jahat. Tapi, Kiai Wirotomo tidak hanya sekadar ingin membalas dendam secara fisik. Ia tahu bahwa jika ia melibatkan dirinya dalam pertarungan kekuatan gaib dengan Ki Joko, hasilnya bisa berbahaya bagi banyak orang. Sebaliknya, ia lebih memilih untuk melawan Ki Joko dengan cara yang lebih halus, dengan menguji kekuatan batin dan spiritual Ki Joko. Kiai Wirotomo percaya bahwa di balik kekuatan fisik dan ilmu hitam yang dimiliki Ki Joko, ada kelemahan yang sangat dalam, yaitu jiwanya sendiri yang telah rusak oleh dendam dan keinginan untuk menguasai. Maka dimulailah pertarungan antara keduanya. Sebuah pertarungan yang tidak hanya melibatkan kekuatan fisik, tapi juga kekuatan spiritual yang sangat dalam. Kiai Wirotomo mulai menggunakan berbagai ilmu agama yang ia pelajari untuk melawan Ki Joko, mengirimkan doa dan energi positif yang mampu mengusir kekuatan gelap yang mengelilingi Ki Joko. Namun, yang tak diketahui oleh banyak orang adalah bahwa pertempuran ini bukan hanya tentang kemenangan atau kekalahan, tetapi juga tentang penebusan bagi Kiai Wirotomo. Dendam yang ia simpan begitu lama akhirnya berhasil menguasainya. Ia tahu bahwa ia harus mengalahkan Ki Joko. Namun ia juga sadar bahwa dalam proses itu ia harus menghadapi dan mengatasi perasaan cemburu, kebencian, dan keinginan untuk membalas dendam yang telah mengendap begitu lama. Ketika akhirnya ia berhasil mengalahkan Ki Joko dalam pertarungan terakhir, ia merasa lega, namun juga kosong. Ia merasa seolah-olah ia telah menghapus semua beban emosional yang selama ini menggerogoti dirinya. Kekalahan Ki Joko bukan hanya menjadi kemenangan bagi Kiai Wirotomo, tetapi juga menjadi titik balik dalam perjalanan hidupnya. Ia merasa bahwa setelah mengalahkan Ki Joko, ia telah membersihkan dirinya dari segala perasaan buruk yang menguasai hatinya selama bertahun-tahun. Tetapi, ada satu hal yang sangat mengejutkan Kiai Wirotomo. Ia tidak pernah benar-benar mengharapkan apa yang terjadi setelahnya. Ki Joko bukanlah satu-satunya yang terpengaruh oleh pertempuran itu. Kekuatan gelap yang tersisa dari Ki Joko kini merasuk ke dalam rumah yang ditinggalkan, dan bahkan ke dalam diri mereka yang terhubung dengan rumah tersebut. Pada akhirnya, Kiai Wirotomo menyadari bahwa meskipun ia telah mengalahkan Ki Joko, rumah yang tersisa dan segala kekuatan gaib yang ada di dalamnya akan terus menguji setiap orang yang berani mendekat. Tidak ada kemenangan sejati dalam pertempuran ini, hanya kegelapan yang terus membayang. Rumah itu kini menjadi tempat bagi roh-roh yang terperangkap, tidak hanya oleh kekuatan Ki Joko, tetapi juga oleh rasa dendam yang berlarut-larut. Dan meskipun Kiai Wirotomo telah mengalahkan musuhnya, ia sadar bahwa ia tidak bisa menghapuskan semua kegelapan yang ada di dunia ini. Ia bisa mengalahkan satu musuh, tapi dunia ini penuh dengan pertarungan yang tidak tampak, yang terus menguji hati dan jiwa setiap orang. Rumah Ki Joko yang dulu megah kini tampak berbeda. Kekuatannya yang dahsyat telah menguap bersama kematian sang dukun, namun sesuatu yang jauh lebih gelap masih tersisa di sana. Sebuah aura jahat yang tidak bisa dipadamkan begitu saja. Rumah itu tidak hanya kosong, tapi kini terbungkus dalam kegelapan yang tak terlihat, seolah rumah itu sendiri memiliki roh yang hidup. Sejak Ki Joko meninggal, para penduduk desa merasa ketakutan hanya dengan melihat rumah itu dari kejauhan.
Bahkan matahari yang terik pun tidak mampu menembus kabut tebal yang selalu menyelimuti rumah tersebut. Di dalam rumah itu tidak hanya ada peninggalan-peninggalan Ki Joko, tetapi juga benda-benda mistis yang digunakan dalam ritual-ritualnya. Perabotan yang dulunya berkilau kini terlupakan, berdebu dan tertutup oleh lapisan kegelapan yang tak terjamah. Di sudut-sudut rumah yang sudah usang itu, berbagai benda mistis masih tergeletak, dari patung-patung yang menakutkan hingga jimat-jimat yang pernah digunakan dalam upacara santet yang mengerikan. Semua benda itu tetap bertahan, meskipun tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Perewangan atau roh-roh halus yang selama ini melayani Ki Joko kini bertahan di rumah itu. Mereka adalah penjaga rumah yang tidak lagi punya pemilik, namun tetap terikat oleh kekuatan yang dulu mengikat mereka pada sang dukun. Perewangan-perewangan ini tidak terlihat dengan mata biasa, namun bisa dirasakan oleh siapa saja yang cukup dekat dengan rumah itu. Mereka adalah roh-roh yang tak bernama, tersesat antara alam hidup dan mati, terjebak dalam perasaan marah, kecewa, dan dendam. Setiap malam, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah yang sepi itu. Ketukan pintu yang tak pernah dijawab, suara-suara berbisik yang datang dari lorong-lorong gelap, dan langkah kaki yang terdengar berat namun tidak pernah menunjukkan siapa yang melangkah. Beberapa kali, orang yang berani mendekat hanya untuk melihat keadaan rumah itu mengaku merasa mata mereka seperti diawasi. Beberapa orang bahkan mengaku merasakan udara dingin yang menusuk, seolah ada sesuatu yang sangat berat menggantung di atas mereka. Tetapi yang paling menakutkan adalah ketika seseorang berani melewati rumah itu, atau lebih buruk lagi, berhenti di depan gerbangnya. Disinilah keangkeran rumah Ki Joko benar-benar menunjukkan wajahnya yang mengerikan. Banyak orang yang telah mengalami hal-hal aneh setelah melewati rumah itu, gangguan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Seorang lelaki bernama Pak Surya, seorang pedagang keliling, adalah salah satu yang mengalami kejadian yang tak bisa ia lupakan. Pada suatu sore yang cerah, Pak Surya sedang mengendarai sepeda motor, melintasi jalan depan rumah Ki Joko. Jalan itu memang sepi, dan ia merasa agak terganggu dengan aura berat yang ada di sekitar rumah itu. Namun, karena sudah terbiasa melewati jalan tersebut, ia mencoba mengabaikannya. Namun saat ia mendekati gerbang rumah Ki Joko, motor yang ia kendarai tiba-tiba mati mendadak. Ia mencoba menyalakannya berkali-kali, namun motor itu tidak juga mau hidup. Di saat itulah ia mendengar suara langkah kaki berat yang datang dari dalam rumah. Suara itu sangat jelas dan semakin mendekat. Pak Surya merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ia tidak bisa bergerak atau berteriak. Tiba-tiba, dari jendela rumah yang terbuka sedikit, ia melihat bayangan gelap melintas, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Ia mencoba untuk berlari, namun entah bagaimana kakinya terasa sangat berat, seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Tak lama kemudian, motor yang sebelumnya mati tiba-tiba menyala dengan sendirinya, dan Pak Surya pun bergegas pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun keanehan itu tidak berhenti di situ. Dalam beberapa hari setelahnya, Pak Surya mulai merasakan gangguan yang lebih mengerikan, suara-suara di malam hari, mimpi buruk yang berulang-ulang, dan perasaan terjaga di tengah malam dengan tubuh yang terasa begitu kaku dan lemah. Kasus Pak Surya hanyalah salah satu dari banyak kejadian yang terjadi di sekitar rumah itu. Tak lama setelah itu, seorang perempuan muda yang tengah berjalan melewati rumah tersebut juga mengalami kejadian serupa. Sari, seorang gadis desa, sedang dalam perjalanan pulang ke rumahnya setelah berbelanja. Ketika ia melewati rumah Ki Joko, ia merasakan hawa dingin yang sangat menyentuh tulangnya, dan seolah ada yang mengamatinya. Langkah kakinya semakin berat, dan tiba-tiba ia merasa seperti ada tangan yang menyentuh pundaknya. Sari berbalik, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ia hanya melihat pintu gerbang rumah Ki Joko yang setengah terbuka, meskipun tak ada angin. Dalam ketakutannya, ia mulai berlari, namun langkahnya terasa semakin lambat, seolah waktu berjalan mundur.
Begitu sampai di rumah, ia merasa pusing dan lemas. Ia pingsan dan terjatuh di depan pintu rumah. Ketika ia bangun, ia tidak bisa mengingat apa yang terjadi. Namun tubuhnya terasa sangat lemah, dan matanya seperti tertutup kabut tebal. Sejak saat itu, ia sering merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, dan tidak jarang ia mendengar suara bisikan yang mengganggu tidurnya. Tidak hanya itu, gangguan aneh juga terjadi pada orang-orang yang bekerja di sekitar rumah tersebut. Beberapa pekerja yang diberi tugas untuk membersihkan area sekitar rumah Ki Joko mengaku melihat benda-benda bergerak dengan sendirinya, seperti meja dan kursi yang berpindah tempat tanpa ada yang menyentuhnya. Lebih parah lagi, ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar suara rintihan yang sangat menyayat hati, berasal dari dalam rumah. Namun yang lebih mengerikan adalah beberapa orang yang langsung menghilang setelah melewati rumah itu. Bapak Agus, seorang pria paruh baya yang sehari-hari bekerja sebagai tukang kayu, tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat sedang melintas di depan rumah Ki Joko. Tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Warga desa mencarinya selama berhari-hari, namun tidak ada jejak yang ditemukan. Rumah Ki Joko tetap berdiri kokoh, dengan pintu dan jendela yang tertutup rapat. Semakin banyak kejadian aneh yang terjadi, semakin banyak orang yang menjauh dari rumah itu. Warga desa mulai menilai bahwa rumah Ki Joko bukan hanya sekadar rumah kosong. Ia adalah tempat yang dihuni oleh sesuatu yang lebih gelap, yang tak bisa dipahami oleh pikiran manusia biasa. Meskipun banyak orang yang berusaha untuk merobohkan rumah itu, tak ada yang berhasil. Setiap kali ada yang mencoba, mereka selalu gagal, dan seringkali mengalami kecelakaan yang tak terduga. Seiring waktu, rumah itu semakin mengintimidasi setiap orang yang berani mendekat. Setiap malam, orang-orang yang berani melewati jalan itu merasakan bahwa mereka berada di bawah ancaman yang tidak terlihat. Sebuah ancaman yang datang dari kegelapan yang sangat dalam. Rumah Ki Joko kini menjadi legenda yang menakutkan, dan siapapun yang mendekat hanya akan menjadi bagian dari kisah kelam yang tak terungkapkan. Semakin hari, rumah Ki Joko semakin menjadi pusat ketakutan bagi seluruh desa. Warga yang dulu hidup damai di sekitar rumah itu kini mulai merasakan ketegangan yang tak bisa diabaikan. Mereka yang berani tinggal lebih lama mulai menyadari bahwa ancaman dari rumah megah yang terbengkalai itu lebih nyata dari yang mereka kira. Kekuatan yang menghuni rumah itu seolah tidak akan membiarkan siapapun hidup dengan tenang di sekitarnya. Tak ada lagi suara tawa anak-anak bermain di jalan, atau suara tanya jawab antara pedagang dan pembeli di pasar kecil desa. Semua terasa semakin sunyi, seolah desa itu sedang menunggu kehancuran yang tidak terhindarkan. Para warga yang dulu bertahan, akhirnya satu persatu mulai meninggalkan rumah mereka, melarikan diri dari bayang-bayang kegelapan yang datang dari rumah Ki Joko. Mereka mengemas barang-barang mereka dengan tergesa-gesa. Sebagian bahkan meninggalkan semua yang mereka miliki, termasuk warisan nenek moyang mereka. Banyak yang pergi dengan hati berat, tetapi mereka tahu tidak ada pilihan lain. Ketakutan akan petaka yang mengancam setiap orang yang tinggal di dekat rumah itu semakin memuncak. Pak Herman, seorang petani yang tinggal di ujung desa, adalah salah satu orang yang pertama kali merasakan ketakutan ini. Sejak beberapa minggu terakhir, ia merasa tidak nyaman tinggal di rumahnya yang terletak tak jauh dari rumah Ki Joko. Setiap malam, ia mendengar suara-suara aneh yang datang dari arah rumah Ki Joko, seperti suara langkah kaki berat yang bergerak pelan, disertai dengan bisikan-bisikan yang tidak bisa ia pahami. Bahkan istrinya, Bu Siti, yang sebelumnya tak pernah percaya pada hal-hal gaib, kini mulai merasakan keanehan. Ia sering terjaga di malam hari, merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang, seperti ada yang mengamatinya dari kegelapan. Pada suatu malam, Pak Herman memutuskan untuk berani mendekat ke rumah Ki Joko. Ia ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi dan apakah ada penjelasan logis di balik semua kejadian aneh ini. Namun, begitu ia berjalan menuju rumah itu, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Tanpa sadar, ia sudah berada di depan gerbang rumah yang sangat besar itu.
Saat itulah tiba-tiba sebuah angin kencang menyapu dari dalam rumah, membuat pintu gerbang terbuka dengan sendirinya. Pak Herman merasa takut, tetapi ia merasa dorongan kuat untuk melangkah maju. Namun, baru saja ia menapakkan kaki ke dalam pekarangan rumah, semuanya berubah. Jambasian tubuhnya seperti terikat, tidak bisa bergerak. Sesuatu yang tidak terlihat seolah-olah menahannya di tempat itu. Tak lama kemudian, ia merasa ada suara yang berbisik di telinganya. Suara yang sangat dekat, hampir seperti suara yang keluar dari dalam hatinya sendiri. "Kamu tidak akan pernah meninggalkan tempat ini," suara itu mengatakan. Panik, Pak Herman berbalik dan berlari dengan segala tenaga yang tersisa. Namun saat ia mencapai jalan besar, tubuhnya terasa semakin berat. Langkah kakinya semakin lambat, seolah ada sesuatu yang menariknya kembali ke rumah Ki Joko. Hanya dengan kekuatan terakhir, ia berhasil sampai ke rumahnya. Dengan napas tersengal dan keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Pagi harinya, Pak Herman dan keluarganya memutuskan untuk meninggalkan desa. Mereka tidak merasa aman lagi tinggal di sana. Rumah yang mereka tinggali selama bertahun-tahun kini terasa seperti penjara yang tidak bisa mereka hindari. Dengan perasaan cemas, mereka mengemas barang-barang mereka dan pergi menuju kota yang lebih jauh, meninggalkan desa yang sudah lama mereka anggap sebagai rumah. Namun, meskipun banyak orang yang meninggalkan desa itu, masih ada beberapa yang tetap bertahan, berharap bahwa petaka yang mengancam hanya akan berlalu dengan waktu. Bapak Joni, seorang pedagang daging, adalah salah satu dari sedikit orang yang memilih tetap tinggal. Meskipun ia mendengar tentang segala kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah Ki Joko, ia merasa rumahnya terlalu jauh dari tempat tersebut untuk terpengaruh. Tetapi, hari demi hari, gangguan yang datang semakin tak terelakkan. Bapak Joni mulai merasakan keanehan-keanehan yang tidak bisa ia jelaskan. Pada malam hari, ia merasa ada yang mengintainya, seolah ada seseorang yang berdiri di dekat jendela kamarnya. Ketika ia mencoba melihat keluar, ia hanya melihat kegelapan, tanpa ada sosok yang jelas. Namun perasaan tak enak itu tidak pernah hilang. Suatu malam setelah ia menutup kios dagangannya dan beranjak pulang, Bapak Joni memutuskan untuk melewati jalan yang mengarah ke rumah Ki Joko. Tidak ada yang menghalangi jalannya, namun begitu ia mendekati gerbang rumah tersebut, ia merasakan hawa yang sangat berat. Tiba-tiba, ia melihat seseorang berdiri di depan pintu rumah yang sudah rusak parah. Sosok itu tampak jelas, mengenakan pakaian putih yang compang-camping, dengan rambut yang panjang dan kusut. Bapak Joni merasa terperangkap dalam pandangan mata sosok itu yang sangat tajam, seolah-olah dapat menembus dirinya. Ketika ia mencoba berjalan menjauh, ia merasa seperti ada sesuatu yang menariknya kembali ke arah sosok itu. Semakin lama, perasaan takut yang ia rasakan semakin kuat. Tiba-tiba, ia merasa kepalanya berputar, dan dunia sekitarnya mulai berputar-putar. Dia jatuh terhuyung, dan dalam sekejap pandangannya menjadi gelap. Pagi harinya, keluarga Bapak Joni menemukan pintu rumahnya terbuka lebar, dan kios dagangannya sepi tanpa ada jejak orang yang berani mendekat. Bapak Joni menghilang tanpa meninggalkan jejak, seolah-olah ditarik ke dalam kegelapan yang tak bisa dijelaskan. Warga desa yang menemukannya hanya bisa merasakan keanehan yang sangat dalam. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi, tetapi mereka tahu bahwa rumah Ki Joko membawa nasib buruk bagi siapa saja yang terhubung dengannya. Kepergian Pak Herman, Bapak Joni, dan banyak warga lainnya meninggalkan desa itu kosong. Rumah-rumah yang sebelumnya dipenuhi kehidupan kini tampak hampa, tertutup oleh daun-daun yang berguguran dan kabut tebal yang melingkupi setiap sudut. Desa itu seolah-olah sudah mati, terbengkalai oleh rasa takut yang sangat kuat. Setiap orang yang pernah tinggal di sana tahu bahwa siapapun yang melewati jalan depan rumah Ki Joko akan menghadapi nasib yang sama, sesuatu yang tak terduga, yang membuat mereka menghilang dalam kegelapan yang tak bisa diterima akal. Bagi mereka yang tinggal, ketakutan menjadi makanan sehari-hari.
Bagi mereka yang memilih pergi, ketakutan itu tetap mengikuti mereka ke tempat yang jauh. Rumah Ki Joko dan segala yang ada di dalamnya tetap hidup. Tidak hanya dalam kisah yang beredar, tetapi dalam setiap malam yang sunyi. Dalam setiap langkah, kaki yang berani melewati jalan itu. Dan dalam setiap jiwa yang terperangkap dalam petaka yang ditinggalkan Ki Joko. Desa itu kini telah menjadi tempat yang sunyi, sepi dari riuhnya kehidupan manusia. Rumah Ki Joko yang megah namun terbengkalai berdiri tegak di tengah desa. Menjadi pusat ketakutan yang tak terelakkan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh warga setempat untuk mengatasi rumah yang penuh petaka ini. Namun semuanya selalu gagal. Tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa rumah itu begitu sulit dihancurkan. Meskipun banyak orang yang mencoba untuk merobohkannya. Seiring waktu, rumor tentang rumah Ki Joko semakin berkembang. Warga desa yang bertahan menghindari rumah itu. Sementara mereka yang ingin mengakhiri kutukan yang mengikat desa tersebut, mulai merencanakan cara untuk menghancurkan bangunan itu. Tak kurang dari 10 orang yang datang dengan berbagai niat. Beberapa dengan niat baik untuk mengusir roh jahat, dan beberapa lainnya karena ingin mengklaim tanah tersebut. Namun apapun yang mereka coba, semuanya berakhir dengan kegagalan yang misterius. Pak Udin, seorang tukang batu yang terkenal karena kekuatannya dalam membangun dan merobohkan bangunan, adalah salah satu orang yang mencoba untuk meruntuhkan rumah Ki Joko. Ia datang ke desa bersama beberapa temannya, membawa peralatan berat dan mesin penghancur. Mereka yakin, dengan alat berat yang mereka miliki, rumah itu akan hancur dalam waktu singkat. Namun ketika mereka mulai bekerja, anehnya semua mesin mereka mati mendadak. Seolah ada kekuatan gaib yang mencegah mereka untuk melanjutkan pekerjaan. Mereka mencoba memperbaiki mesin-mesin itu. Namun setiap kali mereka menyalakan mesin tersebut berhenti lagi. Bahkan ada yang rusak tanpa alasan yang jelas. Tak hanya itu, beberapa dari mereka mulai merasakan adanya sesuatu yang aneh di sekitar mereka. Suara gemerincing dari arah dalam rumah, suara langkah kaki yang terdengar, samar dan angin yang berhembus begitu kencang. Meskipun tidak ada angin sama sekali, keanehan itu membuat mereka semakin tertekan, makin tertekan. Pak Udin, yang biasanya tidak percaya pada hal-hal gaib, mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ada yang tidak beres di sini, ujarnya kepada rekan-rekannya. Salah satu dari mereka, Pak Budi, seorang pekerja yang lebih muda, mengusulkan untuk memasang lilin dan membaca doa-doa. Namun begitu lilin pertama dinyalakan, angin kencang datang dan meniupnya padam. Bahkan api yang sedang menyala di obor kecil, tiba-tiba menyala sangat besar, seolah-olah hidup dengan sendirinya. Rasa takut semakin menguasai mereka, dan Pak Udin memutuskan untuk menghentikan pekerjaan, merobohkan rumah itu. Mereka meninggalkan lokasi dengan cepat, dan meskipun mereka tidak membicarakan apa yang terjadi, ekspresi wajah mereka sudah cukup menggambarkan bahwa mereka telah merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun, meski ada banyak orang yang takut untuk mendekati rumah itu, ada beberapa warga yang merasa mereka harus melakukan sesuatu untuk mengakhiri kutukan tersebut. Mereka berusaha mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama setempat, mencoba mencari jalan untuk membebaskan desa dari bayang-bayang ketakutan. Salah satunya adalah Pak Surya, seorang guru agama yang cukup dihormati di desa. Pak Surya adalah seorang pria yang selalu tenang dan percaya bahwa doa dan ibadah bisa mengatasi segala bentuk kekuatan jahat. Ia memutuskan untuk memimpin sekelompok warga untuk mendekati rumah Ki Joko dan melakukan ritual pengusiran roh. Meskipun banyak orang yang merasa ragu, Pak Surya yakin bahwa dengan kekuatan doa, mereka bisa mengusir segala jenis gangguan mistis yang ada di rumah tersebut. Pada malam itu, Pak Surya dan kelompoknya berangkat ke rumah Ki Joko dengan membawa berbagai perlengkapan untuk ritual, seperti sesajen, dupa, dan kitab-kitab doa. Mereka berjalan perlahan dengan langkah penuh harapan. Namun saat mereka mendekati rumah itu, mereka merasa ada yang berubah.
Suasana malam yang sebelumnya tenang tiba-tiba menjadi mencekam. Suara-suara aneh mulai terdengar. Dari dalam rumah itu, suara seperti bisikan, langkah kaki, dan ketukan yang terdengar tidak wajar. Setelah mereka sampai di depan pintu gerbang rumah Ki Joko, Pak Surya memimpin doa. Semua warga yang ikut berdoa merasakan hawa dingin yang semakin lama semakin menggigit kulit mereka. Mereka melanjutkan ritual dengan harapan bahwa doa mereka akan cukup kuat untuk mengusir makhluk-makhluk yang menghuni rumah itu. Tetapi tiba-tiba seakan ada yang menghalangi mereka. Pintu gerbang rumah Ki Joko, yang sebelumnya terbuka sedikit, kini tertutup rapat dengan sendirinya. Dan dari dalam rumah terdengar suara gemuruh yang sangat keras, seolah rumah itu hidup. Dalam sekejap, mereka merasakan getaran yang sangat kuat, seolah tanah di bawah mereka bergoncang. Tanpa diduga, beberapa warga mulai merasa mual, dan satu persatu dari mereka mulai terjatuh ke tanah. Seperti kehilangan tenaga dan kesadaran, Pak Surya yang mencoba tetap tenang, memimpin doa dengan lebih keras berharap agar kekuatan yang ada di dalam rumah itu bisa dihentikan. Namun semakin ia berdoa, semakin terasa ada sesuatu yang menahan doa mereka. Mereka mendengar suara tawa yang sangat pelan, namun jelas, seolah ada makhluk yang sedang mengolok-olok mereka. Beberapa orang yang sudah terjatuh merasa tubuh mereka seakan dihimpit oleh kekuatan tak terlihat. Ritual itu berakhir dengan kegagalan. Tidak ada satupun yang bisa mengusir makhluk dari dalam rumah Ki Joko. Mereka yang sempat ikut ritual pulang dengan perasaan takut dan tubuh lemas. Bahkan beberapa dari mereka merasa seperti dihantui oleh bayang-bayang makhluk yang tidak mereka lihat. Namun yang paling mengejutkan adalah kenyataan bahwa gangguan mistis ini tidak hanya terjadi pada mereka yang berusaha mendekati rumah itu. Warga yang tinggal jauh dari rumah Ki Joko pun merasakannya. Bahkan mereka yang tidak pernah melewati jalan dekat rumah itu mengalami gangguan yang sama. Setiap malam, mereka merasa ada yang mengintai mereka. Suara langkah kaki yang terngiang-ngiang di telinga mereka. Pintu yang terkadang diketuk dengan keras meski tidak ada orang di luar. Dan perasaan berat yang datang saat mereka sedang tidur. Beberapa orang mulai merasa seperti mereka diawasi, seolah ada sesuatu yang mengikuti setiap langkah mereka. Orang-orang yang tidur di rumah mereka sendiri merasa seperti ada seseorang yang menggelitik tubuh mereka, atau merasakan ada yang berbisik di telinga mereka. Kejadian-kejadian aneh ini semakin menguatkan keyakinan bahwa rumah Ki Joko bukan sekadar rumah kosong yang ditinggalkan. Ketakutan warga semakin meningkat, dan desa yang semula penuh kehidupan kini menjadi kosong. Mereka yang bertahan mulai merasakan keanehan dalam hidup mereka, dan tak ada yang bisa menjelaskan secara pasti apa yang sedang terjadi. Mereka hanya tahu bahwa ada sesuatu yang sangat kuat dan tidak bisa diabaikan, yang berasal dari rumah Ki Joko. Satu hal yang pasti, desa ini kini terperangkap dalam kekuatan yang tidak bisa dipahami, kekuatan yang lebih besar dari apa yang mereka kira. Seiring waktu, ketakutan semakin merasuki hati warga desa. Mereka yang dulunya hidup damai dalam kebersamaan kini mulai terpecah oleh ketakutan yang semakin menjadi-jadi. Rumah Ki Joko yang terbengkalai itu terus menjadi pusat teror, dan dengan setiap kejadian aneh yang terjadi di sekitar rumah itu, semakin banyak yang merasa terancam. Warga yang tinggal di dekatnya hidup dalam ketakutan, tak mampu tidur dengan tenang. Suara-suara aneh yang datang dari rumah itu, langkah kaki yang terdengar di tengah malam, dan gangguan-gangguan mistis yang semakin sering membuat banyak orang merasa bahwa mereka tidak akan pernah aman. Menanggapi situasi ini, beberapa tokoh agama setempat termasuk Pak Surya kembali mencoba untuk membantu. Setelah ritual yang gagal di rumah Ki Joko, Pak Surya merasa bahwa satu-satunya jalan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menggelar pengajian secara rutin setiap malam. Ia percaya bahwa kekuatan doa dan pengajian bisa menghalau kekuatan jahat yang menghantui desa mereka. Ia berharap dengan berkumpulnya banyak orang, mereka bisa bersatu dalam doa untuk mengusir makhluk-makhluk yang menguasai rumah itu. Pak Surya memulai pengajian pertama dengan penuh keyakinan. Warga yang datang ke pengajian malam itu
lebih banyak daripada yang diperkirakan. Meskipun sebagian dari mereka merasa ragu. Mereka datang dengan perasaan yang campur aduk, antara berharap dan takut. Di dalam hati mereka terbersit pertanyaan, apakah doa ini akan benar-benar berhasil? Ataukah kita justru akan semakin terperangkap dalam kekuatan yang tidak kita mengerti? Pada malam itu, pengajian dimulai dengan bacaan doa yang penuh khusyuk. Pak Surya memimpin dengan suara yang tenang, sementara warga lainnya mengikuti doa dengan penuh keyakinan. Mereka berharap agar doa mereka bisa melindungi mereka dari segala gangguan yang datang dari rumah Ki Joko. Suasana malam yang tenang tiba-tiba menjadi penuh dengan doa dan harapan. Namun, tak lama setelah pengajian dimulai, sebuah perasaan aneh menyelimuti udara malam. Angin yang semula sepoi-sepoi tiba-tiba berubah menjadi kencang, menggoyangkan lampu-lampu minyak yang dipasang di sekitar tempat pengajian. Tiba-tiba, suasana menjadi mencekam. Beberapa orang mulai merasakan perasaan yang berat di dada mereka, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk berdoa dengan tenang. Tak lama kemudian, kejadian yang tak terduga terjadi. Salah satu warga, Ibu Ratna, yang duduk di barisan depan pengajian, tiba-tiba terjatuh ke lantai dengan mata terbelalak. Tangannya gemetar hebat dan mulutnya mengeluarkan suara-suara aneh yang tidak bisa dijelaskan. Warga yang ada di sekitar Ibu Ratna panik, berusaha untuk menolongnya. Namun Ibu Ratna seakan tak mendengar mereka, malah tubuhnya terkulai lemas, sementara matanya tetap terbelalak lebar, seperti melihat sesuatu yang tidak tampak oleh orang lain. Pak Surya yang berada di depan melihat kejadian ini dengan cemas. Ia merasa ada sesuatu yang sangat jahat menghalangi pengajian mereka. Dengan cepat ia memimpin doa dengan lebih keras, berharap kekuatan doanya bisa membantu Ibu Ratna. Namun meskipun doa terus dilantunkan, Ibu Ratna terus berteriak-teriak dengan suara yang semakin keras. Tanpa diduga, beberapa warga lainnya yang ada di dekat Ibu Ratna mulai mengalaminya juga. Mereka terjatuh satu persatu, tubuh mereka bergoyang, dan ada yang mulai berteriak tak terkendali. Pada titik ini, semakin banyak orang yang mulai kesurupan. Suasana pengajian yang semula penuh ketenangan berubah menjadi keos. Mereka yang kesurupan seolah tidak mendengarkan suara orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengoceh dengan bahasa yang tidak dipahami. Tubuh mereka menggeliat dan berputar dengan cara yang tidak wajar. Beberapa dari mereka bahkan mulai berbicara dengan suara berat, seperti suara pria yang tidak seharusnya ada pada tubuh mereka, yang seharusnya wanita. Pak Surya yang memimpin pengajian semakin gelisah. Ia tahu sesuatu yang sangat kuat sedang mengganggu upaya mereka. Ini bukan lagi masalah biasa. Ini adalah serangan kekuatan yang sangat besar. Beberapa orang mulai menangis ketakutan, sementara yang lainnya berusaha menenangkan mereka yang kesurupan. Suasana semakin panik, namun Pak Surya tetap berusaha menjaga ketenangannya. Ia tahu, jika ia kehilangan kendali, maka itu akan membuat situasi semakin buruk. Di tengah kehunapan ini, tiba-tiba seorang lelaki tua yang tak dikenal datang ke tempat pengajian. Ia berjalan perlahan, mengenakan jubah panjang yang kotor, dan matanya terlihat tajam. Warga yang melihat lelaki itu merasa curiga, dan mereka bertanya-tanya siapa dia. Namun lelaki tua itu langsung berjalan menuju tempat Pak Surya dengan tatapan yang penuh pengetahuan dan kekuatan. "Pak Surya," katanya dengan suara serak, "kalian salah. Doa kalian tidak akan cukup untuk mengusir yang ada di sini. Kekuatan yang menguasai desa ini lebih besar daripada yang kalian bayangkan. Yang kalian hadapi bukan hanya roh jahat, tapi juga kekuatan yang lahir dari niat buruk manusia." Pak Surya memandang lelaki tua itu dengan penuh keheranan. "Siapa Anda? Apa yang Anda maksud dengan kekuatan yang lebih besar dari yang kami bayangkan?" Lelaki tua itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berdiri sejenak, menatap ke langit malam yang gelap, seolah merenungkan sesuatu yang dalam.
Ki Joko, katanya, akhirnya, ia bukan hanya seorang dukun biasa. Ia telah mengikat banyak jiwa dengan janji-janji kosong dan pengorbanan. Rumahnya adalah pintu yang menghubungkan dunia ini dengan dunia yang lebih gelap. Pak Surya merasa tubuhnya semakin dingin. Dia sadar bahwa apa yang mereka hadapi jauh lebih rumit dan berbahaya dari yang mereka kira. Lalu apa yang harus kami lakukan? Tanyanya. Lelaki tua itu menggelengkan kepala. Kalian telah memulai hal yang salah. Semakin banyak yang berusaha mengusirnya, semakin besar kekuatan yang terbangun. Pengajian kalian tidak akan membantu, kecuali kalian benar-benar mengerti apa yang kalian hadapi. Malam itu, pengajian yang penuh dengan harapan berubah menjadi bencana. Lebih banyak warga yang kesurupan, lebih banyak yang terjatuh lemas, dan suasana menjadi semakin kacau. Tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa hal itu bisa terjadi. Bahkan, Pak Surya sendiri merasa lelah dan hampir putus asa. Setelah kejadian, malam itu banyak warga yang mulai meragukan apakah pengajian bisa benar-benar membantu. Tak ada yang tahu harus bagaimana lagi. Satu hal yang pasti, kutukan yang menggantung di atas desa ini semakin nyata, semakin berat, dan semakin sulit untuk dihadapi. Seiring berjalannya waktu, desa yang dulunya hidup dengan keceriaan dan tawa, kini dipenuhi dengan kesedihan dan ketakutan. Meskipun banyak warga yang merasakan ketakutan luar biasa akibat gangguan-gangguan mistis yang datang dari rumah Ki Joko, mereka tidak memiliki pilihan lain. Ini adalah tempat tinggal mereka, tanah yang telah dihuni oleh keluarga mereka selama berpuluh-puluh tahun. Bagi banyak orang, desa ini adalah tempat yang mereka cintai, tempat yang mereka sebut rumah, meski kini dipenuhi dengan bayang-bayang kegelapan yang tak terhindarkan. Warga desa, meskipun ketakutan, memilih untuk bertahan, berharap suatu saat keadaan akan membaik. Pak Surya, sebagai salah satu pemimpin agama setempat, tidak berhenti berusaha meskipun keputusasaannya semakin nyata. Setiap malam, ia menggelar pengajian, bahkan mengundang orang dari luar desa untuk ikut serta. Namun meskipun doa terus dilantunkan, semakin banyak warga yang mulai terjatuh sakit, mengalami halusinasi, atau lebih buruk lagi, meninggal dalam keadaan yang tidak wajar. Hal ini membuat beberapa orang mulai mempertanyakan apakah pengajian benar-benar memberi dampak, atau justru semakin memperburuk keadaan. Di tengah semua kesulitan ini, perhatian warga desa beralih ke anak-anak mereka. Anak-anak kecil yang dulu ceria, bermain di jalanan desa yang luas, kini menjadi sasaran utama gangguan-gangguan yang tak terlihat oleh mata orang dewasa. Warga desa mulai memperhatikan bahwa setiap anak yang berani bermain di dekat rumah Ki Joko, atau bahkan hanya berjalan melewati jalan setapak yang mengarah ke sana, tiba-tiba berubah menjadi pucat, ketakutan, dan seringkali mengigau tanpa kendali. Kejadian-kejadian aneh mulai berulang setiap hari. Anak-anak yang menangis keras mengklaim melihat sosok-sosok yang mengerikan di rumah itu, suara bisikan yang memanggil nama mereka, atau bahkan tangan yang tampaknya mencoba menarik mereka menuju rumah yang ditinggalkan itu. Namun, yang paling mengerikan adalah bagaimana ketakutan yang mereka alami membawa dampak fatal. Seiring berjalannya waktu, satu persatu anak-anak kecil mulai meninggal dalam kondisi yang tidak wajar. Beberapa ditemukan dengan ekspresi terkejut dan ketakutan yang tak dapat dijelaskan, seperti mereka melihat sesuatu yang sangat mengerikan hingga menyebabkan kematian mendadak. Orang tua mereka tak tahu harus berbuat apa. Tak ada yang dapat menjelaskan mengapa anak-anak mereka begitu terpengaruh. Dokter desa pun hanya bisa geleng-geleng kepala, tak mampu menemukan penyebab medis dari kematian yang aneh ini. Ibu Ratna, yang telah kehilangan anak sulungnya, Dewi, karena serangan jantung yang tiba-tiba setelah melihat sesuatu di sekitar rumah Ki Joko, merasa putus asa. Apa yang harus kita lakukan? Katanya pada suaminya, Pak Heri, dengan suara yang penuh kesedihan dan ketakutan. Anak kita baru 9 tahun, tapi dia pergi begitu saja, hanya karena dia melangkah sedikit lebih dekat ke tempat itu. Pak Heri hanya bisa memeluk istrinya,
tak tahu lagi bagaimana memberi kenyamanan. Semua orang mulai merasa seperti berada dalam perangkap, terperangkap oleh ketakutan yang semakin nyata. Warga yang dulunya tidak percaya pada hal-hal mistis kini mulai berubah, dan bahkan yang sangat skeptis pun mulai merasakan perubahan dalam diri mereka. Mereka merasa bahwa setiap langkah mereka membawa mereka lebih dekat ke sesuatu yang tak dapat mereka hindari. Hari demi hari, berita tentang anak-anak yang meninggal semakin menyebar. Setiap keluarga mulai memperhatikan setiap gerak-gerik anak-anak mereka dengan cemas. Mereka yang dulu merasa aman dan biasa-biasa saja dengan kehidupan desa, kini semakin waspada. Semua orang takut anak-anak mereka menjadi korban berikutnya. Tidak ada lagi permainan di luar rumah. Tidak ada lagi suara tawa anak-anak yang riang. Segalanya menjadi sunyi dan tertekan. Pak Surya yang berusaha menguatkan warga dengan pengajian dan doa, mulai merasakan keputusasaan yang mendalam. Ia sendiri merasa takut, namun ia berusaha untuk tetap tegar demi masyarakatnya. Pada suatu malam, setelah selesai memimpin pengajian yang kembali gagal memberikan harapan, Pak Surya mengunjungi rumah Ibu Ratna dan Pak Heri. Rumah mereka adalah rumah yang sederhana, namun penuh dengan kenangan indah masa lalu yang kini tergerus oleh kesedihan dan ketakutan. Pak Surya duduk di ruang tamu rumah Ibu Ratna, memandang kosong keluar jendela yang menghadap ke jalan yang menuju rumah Ki Joko. Dia merasa lelah. "Kita sudah berusaha, Pak Heri, Ibu Ratna," katanya dengan suara serak. "Tetapi setiap malam, lebih banyak anak-anak yang jatuh sakit dan bahkan meninggal." Ia menghela napas panjang. Seperti ada kekuatan yang tak terperikan menguasai desa ini, dan pengajian kita belum bisa menghalau kekuatan itu. Ibu Ratna menatap Pak Surya dengan mata penuh harapan yang hampir hilang. "Apakah Anda tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana, Pak Surya? Di rumah Ki Joko itu. Mengapa anak-anak kita yang menjadi korban? Kenapa mereka?" Pak Surya menundukkan kepalanya, seakan berpikir keras. "Ya, saya rasa ini bukan sekadar soal rumah itu, Ibu. Ini lebih dari itu. Ini adalah kutukan yang tidak bisa kita pahami hanya dengan doa biasa. Jika memang ada cara untuk menghentikannya, saya belum menemukannya. Tetapi saya berjanji akan terus mencari. Sementara itu, anak-anak yang masih selamat terus hidup dengan ketakutan yang tidak bisa mereka ungkapkan." Siti, anak dari pasangan muda Pak Dani dan Ibu Lina, yang baru berusia 6 tahun, sering terbangun di tengah malam, menangis histeris tanpa sebab yang jelas. Ia mengklaim bahwa ia melihat sesuatu yang mengerikan di sudut kamarnya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh orang tuanya. Setiap malam Pak Dani dan Ibu Lina terjaga memeluk anak mereka dengan erat, berharap agar ketakutan itu bisa hilang. Tetapi semakin hari, Siti semakin ketakutan. Ia mulai menghindari jalan menuju sekolah, enggan keluar rumah, bahkan terjatuh pingsan setiap kali terdengar suara gemerincing dari arah rumah Ki Joko. Ketakutan itu akhirnya memuncak ketika Siti tiba-tiba menghilang. Pada suatu malam yang gelap, setelah pulang dari sekolah, Siti menghilang begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Pak Dani dan Ibu Lina mencari kemana-mana, memanggil-manggil namanya, tetapi tidak ada jawaban. Mereka bahkan menghubungi seluruh warga desa, namun tidak ada yang tahu kemana Siti pergi. Hanya ada satu hal yang pasti, anak mereka hilang begitu saja. Ketakutan semakin mendalam. Di dalam hati mereka, ada firasat buruk yang tak bisa mereka hindari. Siti mungkin sudah menjadi korban selanjutnya. Akhirnya, desa itu menjadi tempat yang sunyi dan penuh dengan air mata. Tak ada lagi tawa anak-anak di jalanan, hanya keheningan yang menghantui setiap sudutnya. Warga desa, meski tak menyerah, mulai merasa bahwa tak ada harapan lagi. Setiap hari yang berlalu adalah sebuah perjuangan melawan rasa takut yang semakin menggigit. Keberanian mereka kini semakin luntur, digantikan dengan keputusasaan yang meresap dalam setiap langkah mereka. Tak ada lagi suara riuh rendah anak-anak yang bermain di jalanan desa. Tak ada lagi desiran angin yang membawa tawa. Yang ada hanyalah
Sunyi, sebuah kehampaan yang menenggelamkan setiap sudut desa. Hari-hari yang berlalu membawa kesedihan yang semakin mendalam, dan keberanian yang pernah ada kini terkikis habis oleh ketakutan yang terus menghantui. Warga desa yang dulu berjuang dengan segala cara untuk mengusir kekuatan jahat yang bersemayam di rumah Ki Joko, kini mulai kehilangan harapan. Pengajian, doa, bahkan upaya pengusiran roh jahat tak mampu menahan teror yang datang begitu tanpa ampun. Setiap malam, wajah-wajah ketakutan mereka semakin suram, dan semakin banyak anak-anak yang terjerat dalam mimpi buruk yang nyata. Tak ada lagi rasa aman, tak ada lagi tempat yang bisa mereka sebut rumah. Semuanya telah hilang, terhisap dalam kegelapan yang semakin mendalam. Pak Surya, yang dulu menjadi penerang bagi warga dengan pengajiannya, kini berjalan sendirian di malam yang semakin gelap. Wajahnya tampak lelah, penuh keriput, dan mata yang biasanya penuh semangat kini kehilangan sinarnya. Ia tahu, sudah tak ada yang bisa diselamatkan lagi. Warga yang dulu percaya padanya, yang mengikuti setiap petunjuk dan doanya, kini sudah mulai berpikir bahwa mereka hanya akan selamat jika meninggalkan desa ini selamanya. Bahkan dia sendiri, meskipun seorang pemimpin agama, merasakan ketakutan yang merayap di dalam hatinya. Bagaimana bisa mereka terus bertahan di tempat yang dipenuhi dengan energi jahat yang tak terlihat? Kematian demi kematian, teror demi teror, yang melanda anak-anak dan orang tua, akhirnya membuat warga desa menyerah. Mereka tak bisa lagi bertahan di tempat yang penuh dengan ancaman yang datang tanpa henti. Warga yang dulu saling menyemangati dan mendukung, kini terpecah. Masing-masing memilih untuk melarikan diri, mencari tempat yang lebih aman. Meskipun di dalam hati mereka semua tahu bahwa ketakutan ini tidak akan pernah bisa hilang begitu saja. Semua orang pergi, meninggalkan rumah mereka yang kini hanya tinggal kenangan di Ibu Ratna dan Pak Heri. Adalah pasangan yang sebelumnya tidak pernah menyangka akan meninggalkan desa yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Namun setelah kehilangan anak mereka, Dewi, mereka tahu mereka tak punya pilihan lain. Hanya satu yang mereka pikirkan, keamanan anak mereka yang lain. Mereka memutuskan untuk pergi, meskipun hati mereka hancur melihat desa yang mereka cintai kini berubah menjadi tempat yang penuh dengan kenangan buruk. Mereka berkemas dalam keheningan. Tak ada kata-kata yang bisa mereka ucapkan selain ratapan kecil yang terdengar setiap kali mereka melangkah keluar dari rumah mereka yang dulu penuh kebahagiaan. Pak Dani dan Ibu Lina, yang sebelumnya tidak pernah mempercayai mitos atau cerita-cerita seram tentang rumah Ki Joko, akhirnya mengerti setelah hilangnya Siti, anak mereka yang tak pernah ditemukan. Mereka menyadari bahwa desa itu sudah tak lagi aman untuk anak-anak mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa itu, meskipun berat. Keputusan mereka diambil setelah mereka berdiskusi panjang dengan hati yang penuh duka. Jika kita tetap tinggal, kita hanya akan kehilangan lebih banyak, kata Pak Dani dengan suara serak, penuh penyesalan. Mereka berangkat dengan harapan agar anak mereka yang hilang bisa ditemukan. Meskipun mereka tahu itu hanyalah harapan yang semakin tipis. Di malam yang sunyi itu, jalan-jalan desa yang dulunya ramai kini menjadi sepi. Hanya suara angin yang menggerakkan daun-daun yang jatuh dari pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi langkah kaki yang menghentak tanah. Tidak ada lagi suara rumah tangga yang terdengar dari dalam rumah-rumah yang dulu ramai. Rumah-rumah kosong kini hanya menjadi bangunan yang tampak terbengkalai, seakan terjebak dalam waktu yang berhenti. Pak Surya berjalan menyusuri jalan desa yang kini tampak kosong. Setiap rumah yang dulu dipenuhi kehidupan, kini hanya menyisakan jejak-jejak kelam. Ia berhenti sejenak di depan rumahnya. Sebuah rumah sederhana yang dulu penuh dengan doa dan harapan. Sekarang, hanya ada kesunyian yang menyelimuti. Pak Surya menunduk, merasakan betapa beratnya keputusan yang harus diambil warga desa. Semua yang mereka perjuangkan terasa sia-sia. Kepercayaan yang dulu mereka miliki terhadap kekuatan kebaikan kini pudar.
terkalahkan oleh teror yang tak terhentikan. Apakah ini yang terbaik? Pikir Pak Surya, merasakan berat di dadanya. Jika semua orang pergi, apakah kegelapan ini akan berhenti? Ataukah ia akan terus menguasai desa ini sampai tak ada lagi yang tersisa? Tanpa jawaban, Pak Surya melangkah pergi. Tidak tahu kemana arah langkahnya selanjutnya. Hari-hari berlalu, dan akhirnya desa itu benar-benar kosong. Tidak ada lagi warga yang melintas di jalanan. Tidak ada lagi rumah yang dihuni. Hanya ada rumah-rumah yang tak terawat, tanaman yang tumbuh liar, dan dinding-dinding yang semakin rapuh. Desa itu, yang dulu hidup dengan penuh harapan dan kenangan, kini menjadi desa yang mati. Tidak ada lagi yang tinggal di sana, tidak ada lagi yang berani menginjakkan kaki. Beberapa bulan setelahnya, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam rumah-rumah Ki Joko yang terbengkalai. Para pencuri yang berusaha merampok rumah-rumah tersebut sering melaporkan kejadian-kejadian aneh. Seperti suara langkah kaki, suara pintu yang terbanting, atau bahkan suara tertawa yang datang dari dalam rumah. Meski tak ada siapapun di sana, mereka yang mencoba untuk merobohkan rumah tersebut mengalami kecelakaan atau merasa tubuh mereka lemas, seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk melanjutkan. Rumah Ki Joko tetap berdiri kokoh, menjadi simbol dari ketakutan yang tak terhapuskan. Suatu hari beberapa tahun setelah desa itu kosong, seorang petualang datang dengan niat untuk mengungkap misteri yang terkubur di desa itu. Namun tak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Setelah beberapa hari, ia menghilang begitu saja. Hanya ada jejak langkahnya yang membekas di tanah dan kemudian lenyap begitu saja. Desa itu, yang dulunya penuh dengan kehidupan, kini hanya menyisakan kenangan. Kenangan akan sebuah tempat yang pernah menjadi rumah bagi banyak orang, sebelum kegelapan menutupinya selamanya. Desa yang mati, itulah yang tersisa.